Kintian, kau membunuhku. Begitu banyak orang dari keluarga Shue. Aku menculik putrimu tidak keterlaluan, kan? Ayah, cepat selamatkan aku. Kau Sue Chengyi, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan putriku. Melepaskan putrimu? Kau terlalu naif. Buka matamu dan lihatlah. Ini adalah balai lelang Shura yang terkenal itu. Banyak orang mengincar jantung putrimu. Pelelangan ini akan segera dimulai. Kalian cepatlah datang. Kalau tidak, setelah pelelangan ini selesai, aku akan membedah putrimu. Ayah, ibu, cepat tolong aku. Yue takut. Kalau kau tidak segera datang, kau hanya akan menunggu untuk mengubur putrimu. King Cheng, kamu bawa aku ke kantor catatan sipil mau apa? Cerai. Cerai? Kita baik-baik saja kok. Kenapa harus cerai? Selama ini kakakku yang menghidupimu, membiayai semua kebutuhanmu, sampai kamu bisa hidup seperti yang kamu impikan. Kamu memang hidup enak. Tapi pernahkah kamu memikirkan perasaan kakakku? Aku, Sudah, jangan buang-buang waktu. Cepat ikut aku masuk. King Cheng. Aku tidak mau cerai. Yue masih di rumah. Kamu masih berani menyebut Yue? Selama ini, pernahkah kamu menjalankan tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Kamu itu tidak selevel dengan keluarga Sukami. Bertahun-tahun ini sudah cukup bagimu. Kakakku sudah menandatangani kerjasama dengan grup Yinlong. 3 hari lagi, bos misterius itu akan datang langsung ke lokasi untuk menandatangani kontrak sendiri. Sedangkan kamu hanyalah lumpur busuk dari selokan yang tidak berguna. Apa yang bisa kamu berikan pada kakakku? Aku lumpur dari selokan? Dasar pecundang tak berguna. Aku memanfaatkan King Cheng. Betul. Aku beritahu ya, perusahaan Su King Cheng bisa menandatangani proyek grup Yinlong itu sepenuhnya karena aku. Cukup. Penuh kebohongan, keras kepala dan egois. Tak punya visi sama sekali. Menceraikanmu adalah pilihan terbaik yang pernah aku buat seumur hidupku. Jadi, begitu caramu melihatku. Aku tahu mengatakan, ini terasa sangat kejam bagimu. Tapi, aku akan segera menandatangani kontrak dengan grup Yinlong. Ini berarti suamiku pasti bukan hanya seorang suami rumahan yang cuma bisa masak. Baik. Aku setuju. Aku setuju bercerai. Ayo, Kak. Bos, Nona King Cheng pasti tidak tahu kalau Anda adalah bos grup Yinlong. Kalau tidak, dia pasti. Apa gunanya aku memberitahunya? Di matanya, aku selamanya hanyalah seorang orang yang cuma bisa omong besar. Mungkin pernikahan ini sudah salah sejak awal. Sudah beres? Ayo pergi. Tuan Muda Sue. Naik mobil. Kontrak pulang. Tuan Muda Sue, hati-hati di jalan. Hati-hati. Begitu kaya, langsung lupa suami yang dulu susah bersamamu. Baru saja cerai, sudah naik mobil pria lain. Su King Cheng, tega sekali kau. Kau ini laki-laki. Tidak pantas merasa tidak rela. Aku beritahu ya, Tuan Muda Sue bisa memberikan kerja sama grup Yinlongke pada kakakku dan juga bisa membantu kakakku meningkatkan status sosialnya. Kau tidak punya apa-apa? Apa yang bisa kau bantu untuk kakakku? Apa katamu? Maksudku, kakakku bisa mendapatkan kerja sama grup Yinlong. Itu semua karena Tuan Muda Sue. Omong kosong. Akulah bos di balik grup Yinlong. Si Sue Mingyuan itu. Siapa dia sebenarnya? Kintian, ini apa kamu jadi bego setelah cerai? Kamu, bos di balik layar? Tidak percaya. Omongan orang gila. Apa yang mau dipercaya? Baguslah kalau begitu. Di konferensi pers 3 hari lagi, aku akan mengungkap kebenarannya satu persatu. Terima kasih, Tuan Muda Sue. Tidak masalah. King Cheng, aku sudah banyak membantumu. Mengundangku makan di rumahmu tidak berlebihan, kan? Silakan masuk, Tuan Muda Sue. Oh ya, Tuan Muda Sue, upacara penandatanganan kontrak 3 hari lagi. Apakah orang misterius di balik grup Yinlong benar-benar akan muncul? Tenang saja, bos grup Yinlong itu teman baikku. Dia pasti akan datang. Aku ke toilet dulu.
Apa yang kamu lakukan? Qin Tian, Kamu mau membius King Cheng ya? aku tidak. Jangan menuduh sembarangan. Menuduhmu? Aku bahkan akan menghajarmu. Kintian. Apa yang mau kau lakukan pada Tuan Muda Sue? King Cheng! Pria ini mau membiusmu. Jelas-jelas kau yang mau membius King Cheng. King Cheng, dia pasti marah dan malu setelah kau menceraikannya. Makanya, dia melakukan hal serendah ini. Untung aku cepat menyadarinya. Kalau tidak, dia pasti berhasil. Kintian, apa kau masih manusia? Aku bukan manusia? Kau mau percaya cerita sepihaknya? Obatnya ada di tanganmu. Kau pikir aku bodoh? Obat ini miliknya. Sudahlah, Kintian. Awalnya kupikir, kau hanya tidak punya kemampuan saja. Tapi setidaknya hatimu baik. Sekarang kulihat, hatimu ternyata begitu rendah. Kotor! Karena apapun yang kukatakan, kau tidak mau percaya. Maka tidak ada gunanya aku bicara. Sampai jumpa. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kintian, sudah berapa kali kau mengecewakanku? Kau tahu apa kata mereka tentangku? Mereka bilang aku menikah dengan pria tak berguna. Aku tidak berguna. Apa kau benar-benar mengenalku? Jika ku bilang, selama ini aku bersikap seperti orang biasa, itu karena aku tidak ingin memberimu tekanan besar. Apa kau akan percaya? Kau tidak akan percaya. Kau hanya mau percaya apa yang kau yakini. 3 hari, setelah 3 hari, kau akan mengerti semuanya. Kuharap saat itu, kau tidak akan menyesal. Siapa yang melapor? Aku. Kak Ming Yuan? Jangan panggil Kak dulu. Orang ini mencoba melakukan pemerkosaan. Cepat tangkap dia. Sue Mingyuan, kau memfitnahku. Memfitnahmu. Korban. Ada di sini semua. Kau akui saja. Jika kau berani berbuat, berani bertanggung jawab, aku akan lebih menghargaimu. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Cepat, tangkap dia! Kak Ming Yuan, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tuan Muda Sue, terima kasih tadi. Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanya merasa tidak adil. Sampah kayak gini harusnya ditangkap aja. King Cheng, gimana kalau kita makan di luar? Tidak, Tuan Muda Sue. Saya hari ini badan saya agak kurang enak. Lain kali saja. Lain kali saya yang traktir. Hati-hati, Tuan Muda Sue. Jujur saja sekarang. Saya tidak ada masalah apa-apa. Anda dicurigai terlibat kasus kriminal besar. Tanpa izin, dilarang menerima dan melakukan panggilan telepon apapun. Baiklah. Tapi saya harus mengingatkan Anda mematikan teleponnya. Nanti dia akan datang sendiri. Siapapun dia, peduli amat. Saya beritahu ya, kalau sudah bikin masalah dengan keluarga Sue, seumur hidup Anda akan tetap di kantor polisi ini. Tinggal di sini saja. Kapten Sue, bos sudah datang. Bos, masalah sekecil ini, kenapa sampai mengganggu dia? Kapten Sue, di luar ada tim pengacara. Ada 100-an orang. 100-an orang. 100 pengacara? Betul, mereka bilang dari grup Yinlong, departemen hukumnya. Ribut ingin bertemu Anda. Pak Direktur, apa-apaan ini? Pak Bai. Bos, Kalian datang di waktu yang tepat. Saya ini tidak punya banyak pengaruh. Jadi, silakan rekan saya dari Departemen Hukum menjelaskan untuk saya. Salah paham. Ini semua salah paham. Anda adalah bos grup Yinglong. Mana mungkin perkataan Anda tidak punya pengaruh? Lakukan saja sesuai aturan. Selesai sudah. Semuanya hancur. Baik, Feng. Kau pulang saja dulu. Aku ingin sendiri sebentar. Kintian, bagus. Ternyata memang kau. Kau mau kemana? Bukan urusanmu. Sikap macam apa itu? Siapa yang memberimu nyali berbicara seperti itu padaku? Lalu siapa yang memberimu nyali berbicara seperti itu pada bosku? Kau wanita dari mana lagi? Sampah yang putriku saja tidak sudi melihatnya. Kamu masih mau saja? betul. Dulu siapa yang terus-terusan bilang betapa dia mencintai kakakku? Dan hasilnya, baru saja cerai, langsung saja berkencan dengan wanita lain. Jijik sekali. Kadang-kadang, makan boleh sembarangan. Tapi omongan jangan sembarangan. Ayo, kita pergi. Beraninya kamu ke grup Yinlong? Pergi dari sini.
Ini bukan tempatmu. Ini grupku. Kenapa aku tidak boleh datang? Ini grupmu. Beraninya kamu pakai identitas putriku, lalu menipu di grup Yinlong. Anak perempuanku susah payah mencari uang. Betapa sulitnya. Kau malah mencemarkan nama baiknya. Kau juga memakai uangnya untuk memelihara wanita lain di luar. Kau ini manusia atau bukan sih? Aku menipu? Kau punya buktinya? Apa ini masih butuh bukti? Bukannya kamu pakai nama putriku? Untuk apa kamu datang ke grup Yinlong? Ini grupku sendiri. Apa aku tidak boleh datang? Grupmu? Kamu itu cuma pria manis yang hidup dari wanita. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Apa hakmu masuk grup Yinlong? Kamu pikir kami bodoh? Tidak ada hubungannya dengan. Mau kemana? Dasar wanita ini, berani-beraninya memukulku. Akan kubunuh kau. Berani-beraninya memukul orang ya? Ada keributan apa ini? Tidak takut mati ya? Pak polisi, kedua orang ini menipu di sini dan juga memukul orang. Cepat, tangkap mereka berdua dan masukkan ke penjara. Diam kamu! Aku... Tuan Qin, kita bertemu lagi. Anda ini. Kedua wanita ini penuh kebohongan, memfitnah Tuan Qin. Bawa mereka pergi. Kau! Kenapa masih bengong? Lakukan! Apa-apaan ini? Kau tahu siapa aku? Kau! Kintian! Kau berani menyuruh orang menangkapku? Aku akan bilang pada putriku. Kau akan tamat. Benar-benar tamat. Bawa dia! Kintian, kau tamat. Tuan Qin, bagaimana menurut Anda? Penanganan seperti ini. Apakah Anda puas? Telepon King Cheng. Jamin. Halo? Apa? Kalian ditangkap? Bu, uang jaminan sudah kubayar. Sebenarnya ada apa? Ini semua karena Kintian itu. Dia itu menggunakan namamu pergi ke grup Yinlong itu untuk menipu dan pamer. Dan dia juga pakai uangmu untuk memelihara wanita simpanan. Aku dan ibu kebetulan memergokinya. Dia bahkan bilang kami memfitnahnya. Nah, apa katamu? King Cheng, kamu mau kemana? Aku mau menemuinya. Kintian, ternyata kamu di sini. Sudah cerai. Aku datang untuk mengambil barang-barangku. Selama bertahun-tahun ini, aku terus memberimu uang. Tidak kusangka, kamu malah diam-diam menyembunyikannya untuk memelihara wanita simpanan, ya kan? Apa kamu tidak kasihan padaku? Tidak kasihan pada putri kita? Ibumu yang memberitahumu? Ibuku yang memberitahuku. Memangnya kenapa? Meskipun sudah cerai, dia tetap orang yang lebih tua darimu. Kamu tidak menghormati orang tua. Bahkan etika dan moralitas yang paling dasar pun sudah tidak kamu pedulikan. Aku hanya akan bicara sekali. Pertama, apa yang mereka katakan padamu? Aku tidak tahu. Tapi selama menikah ini, kamu seharusnya tahu sifatku. Bukan aku yang memulai masalah ini. Kedua, selama bertahun-tahun ini, uang yang kamu transfer sebanyak itu ke kartuku, tidak sepeser pun aku sentuh. Ada di bawah bantalmu. Terakhir, aku tidak bermaksud menghina ibumu. Tapi ibumu itu orang seperti apa? Seharusnya kau lebih tahu dariku. Kintian, jika kau melangkah lagi, aku akan membuat Yue tidak punya ayah sepertimu. Kintian, berhenti! King Cheng, upacara penandatanganan kontrak grup Yinlong akan dimulai besok. Sudah siap? Bos, Anda sudah bercerai. Apakah kerjasama dengan perusahaan Su Qingcheng perlu dibatalkan? Tidak perlu. Anggap saja ini hadiah terakhir untuk dia dan anak-anak. King Cheng, saat kau menyadari mantan suamimu yang selalu kau remehkan, itu adalah sosok yang hanya bisa kau dambakan, tapi tak terjangkau. Apa yang akan kau rasakan? Senang bertemu dengan Anda. Bisa bekerja sama dengan grup Yinlong. Anda pasti akan melesat tinggi. Aku berani jamin, tidak sampai 10 tahun, daftar orang terkaya Hurun pasti akan ada nama Nona Su. Terima kasih. Mari. Kok tidak ada satupun orang yang datang menyapamu? King Cheng, bukankah kerjasama dengan grup Yinlong itu kamu yang mengusahakan? Ini, Aduh, Bu. Tuan Muda Sue itu memang rendah hati. Bagaimana kalau semua orang di sini tahu dia Tuan Muda Sue? Pasti mereka semua langsung mengerubungi dan menjilatnya. Oh, jadi begitu ya? King Cheng bisa mengenalmu. Itu benar-benar keberuntungannya? Kalau tidak, dia bisa saja terbebani sampai mati oleh orang itu. Bu, dia punya nama. Orang itu? Apa yang kukatakan salah? Tuan Muda Sue. Kali ini kami benar-benar berutang budi besar padamu. Utang budi yang sangat besar. King Cheng, bicara begitu jadi tidak akrab. Kah, kita sebentar lagi akan jadi keluarga. Kenapa harus terlalu formal? Orang itu? Kok dia juga datang?
Kalian berdua ini, hari ini adalah hari besar kakakku. Jangan coba-coba bikin onar ya. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Nona Su, apa Anda yang menyuruhnya mengusir saya? Bukan saya. Nona Su, lebih baik jangan mendekat. Kamu siapa? Apa hubunganmu dengan Kintian? Itu tidak ada hubungannya dengan Busu kan? Karena hari ini adalah acara penandatanganan kontrak Busu, maka Busu urus saja. Urusan Anda sendiri. Kintian, apa kamu akan terus bersembunyi di balik wanita ini? Kamu menganggur 3 tahun. Sudah ketinggalan zaman. Kalau bukan karena bantuanku, kamu bahkan kesulitan untuk hidup. Tidak perlu Anda khawatirkan. Saya akan mencari cara sendiri. Mencari cara? Cara apa yang kamu punya? Jadi pembantu orang lain? Benar juga, kamu memang hanya bisa memasak dan mencuci baju untuk orang lain. Apa salahnya jadi pembantu? Kamu ini laki-laki dewasa, mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa kamu tidak malu? Nona Su, semua pekerjaan itu sama saja. Anda ini sedikit terlalu merendahkan. Kau, King Cheng, ada apa? tidak apa-apa. Cuma ketemu orang yang tidak bisa bicara. Bukan cuma tidak bisa bicara, tapi dia itu otaknya memang tidak beres. Kalau tidak, orang normal mana yang mau bergaul dengan orang seperti Kintian, mencampurinya? Kau mau mati? Ya, Nona cantik, jangan marah dulu. Menurutku, kamu pasti ditipu oleh pria ini. Dia itu cuma seorang pengangguran yang cuma numpang hidup. Tidak punya pekerjaan. Dia itu si pintar yang sok imut kan? Tuan Chin adalah pria terbaik. Aku tidak akan membiarkanmu bicara begitu tentang dia. Kalau begitu, kamu salah besar. Aku sudah menikah dengannya bertahun-tahun. Aku yang paling tahu dia itu orang seperti apa. Sebagai seorang pria, dia tidak lebih dari yang paling gagal. Betul. Dia itu sampah yang tidak diinginkan kakakku. Tapi kau malah memujanya seperti harta karun. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Benar sekali. Satpam, cepat kemari. Usir 2 orang ini keluar dari sini. 2 orang ini, mereka tidak punya undangan. Aku sangat curiga. Mereka membawa kuman penyakit. Cepat buang mereka keluar. Cepat buang dia keluar. Maaf, apakah Anda punya undangan? Sudah kubilang tidak. 2 orang rendahan ini. Pantas diundang, hah? Kami hanya menjalankan tugas. Mohon Anda pergi. Mata anjingmu buta. Undangan. Beliau adalah tamu terhormat kami. Dia cuma orang rendahan. Gimana mungkin jadi tamu terhormat? Sebenarnya, undangan ini disiapkan untuk keluarga kalian. Undanganmu ini pasti curian. Sekarang aku perintahkan kamu, cepat usir dia keluar. Diam! Kalian berisik sekali. Mengganggu ketertiban dan menjelek-jelekan tamu terhormat kami ini. Aku punya alasan kuat untuk curiga. Kalianlah yang menyusup masuk ke sini. Tolong tunjukkan undangan kalian. Kau minta undangan kami? Kau tahu kami siapa? Sekarang juga, minta maaf pada kami. Kalau tidak, kau akan dipecat. Mengancamku? Serang! Hei kau, hentikan. Kau mau mengusir keluarga kami. Presiden Su, ini salah paham. Salah paham apanya? Sudahlah, karena ini salah paham. Aku juga tidak mau memperpanjang masalah. Lagi pula, hari ini adalah upacara penandatanganan. Aku juga tidak mau membuang-buang waktu untuk orang yang tidak berguna. Ayo. King Cheng, menurutku tadi, seharusnya Satpam itu mengusir Kintian itu keluar. Betul. Entah bagaimana dia bisa masuk ke sini. Sudah cukup. Bagaimanapun, Kintian adalah ayah Yue. Kita pasti akan bertemu lagi nanti. Jangan sampai jadi canggung begitu. Hai cantik, kenalan yuk. Kenalan dong. Maaf, aku tidak ingin kenalan denganmu. Maaf ya, aku lupa memberitahumu. Aku ini... Siapapun kamu, tidak mengerti bahasa manusia ya? Tidak mau kenalan, sana pergi jauh-jauh. Kamu mendorongku? Kenapa kalau aku mendorongmu? Aku bahkan mau memukulmu. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu aku ini siapa ya? Kamu, lepaskan aku. Kamu tahu ayahku siapa? Ayahmu siapa? Lepaskan aku. Ayahku Shui Chengye. Membunuhmu itu semudah membunuh semut. Sue Chengyi. Tentu saja, Tuan Muda Sue. Dia itu rekan Pak Bai dari grup Yinlong. Ini adalah hubungan kerjasama. Pesta koktail hari ini semuanya diatur oleh Sue Xiao. Dia yang mengurusnya. Bagus. Pesta koktail ini, dia yang mengaturnya ya? Betul. Ku beritahu kau,
Ayahmu bahkan tidak bisa bicara dengan grup Yinlong. Dia itu siapa? Dia itu bukan siapa-siapa. Cukup. Ini grup Yinlong. Kalau kau terus membuat keributan, aku akan panggil keamanan. Grup Yinlong? Mereka adalah mitra keluarga Gaoku. Keluarga Gao? Kau ini siapa sebenarnya? Perkenalkan diriku. Namaku Gao Qisheng. Sudah mengerti? Dan lagi, apapun yang diincar, keluarga Gaoku, cepat atau lambat akan jadi milik keluarga Gaoku. Gao Shao, aku buta mata. Beri aku kesempatan? Beri aku kesempatan? Beri aku kesempatan? Diberi kesempatan pun kau tidak berguna. Hentikan! Hentikan? Bisa saja, tapi kau harus menemaniku tidur semalam. Aduh, licin juga ya. Lepaskan aku! Lepaskan dan berikan padaku. Hentikan. Hentikan. Memangnya kau siapa? Aku! Ini. Tuan Gao, kau baik-baik saja. Pergi sana! Qintian, kau tahu apa yang kau lakukan? Ini, Tuan Muda Gao. Kau mematahkan kakinya. Kau. Setidaknya aku lebih baik daripada kau yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kau. Kalau kau tidak bisa bicara, diam saja. Tuan muda Shue itu, dia tulus pada kakakku. Tidak sepertimu. Jelas-jelas kau bersembunyi di belakang, tapi tidak keluar membantu. Apa ini? Ini namanya niat jahat. Betul. Dia hanya ingin Tuan Muda Sue dipermalukan. Lalu dia sendiri yang pamer agar putriku kembali menyukai dia. Menjijikkan. Terserah kalian mau bilang apa. Qintian, siapa yang suruh kamu main tangan? Memangnya kenapa? Masalahnya besar. Kamu tahu dia siapa? Tahu? Aku siapa? Dia Tuan Muda Gao dari keluarga Gao. Sekarang juga, minta maaf padanya. Jadi maksudmu aku membantumu tapi malah salah? Kalau aku tidak salah ingat, masalah besar ini dimulai karena tamparanmu kan? Aku cuma membela diri. Aku tidak punya pilihan lain. Dan kamu? Apa kamu masih punya tanggung jawab sebagai pria? Aku lihat kamu sampai sekarang masih tidak mengerti kenapa aku ingin bercerai darimu. Qingcheng, jangan buang-buang waktu dengannya. Ayo, kita serang bersama. Patahkan saja kakinya. Dengan begitu, mungkin saja Tuan Muda Gao masih bisa memaafkan kita. Harus dipatahkan! Harus dipatahkan kakinya! Qintian, demi hubungan kita selama bertahun-tahun, aku minta kamu sekarang minta maaf padanya. Dengan begini mungkin aku masih bisa Menyelamatkanku? Jangan bicara sok mulia begitu. Kau hanya ingin menyelamatkan kariermu kan? Dengan status sosialku sekarang, mereka paling-paling hanya akan mempersulitku dalam bisnis. Tapi kau? Jika mereka benar-benar menginginkan nyawaku, apa yang bisa kau lakukan? Stop! Pergi! Kau salah! Kau itu tidak punya status apa-apa! Kau hanya mengandalkan orang lain untuk naik ke grup Yinlong, hanya boneka kecil. Tadi aku bilang kau temani aku tidur, kau tidak mau. Sekarang, aku akan menelepon keluarga Gao. Kalian berdua tamat. Kau berani? Ini grup Yinlong. Bukan! Aku tidak akan bertindak di sini. Aku yakin kalian pasti akan keluar. Kau, Suruyan, telepon tim penegak hukum. Tim penegak hukum kecil itu bisa mengurus urusan keluarga Gao? Oke, jangan. Tuan Muda Gao tidak memanggil tim penegak hukum. Itu demi kebaikan kita. Kan? Qintian, cepatlah berlutut, bersujud, dan minta maaf pada Tuan Muda Gao. Apa kau tega melihat begitu banyak dari kami terseret karena ulahmu sendiri? Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyentuhnya hari ini. Apa kau ini laki-laki atau bukan? Apa susahnya minta maaf? Betul. Nah, putriku, saat dia belum bercerai denganmu, kau menyusahkannya. Sekarang, setelah dia bercerai denganmu, kau masih ingin menyakitinya. Dosa apa yang telah dilakukan putriku di kehidupan sebelumnya? Sampai harus menderita karenamu? Kau benar-benar pembawa sial. Kau terus-menerus bilang kau mencintai kakakku. Lalu apa salahnya jika kau berlutut dan minta maaf? Qintian, jika kau masih seorang pria, kau harus bertanggung jawab. Kalau tidak, Oh, tidak apa? Kalau tidak, apa? Aku tidak peduli siapa dia. Dia mematahkan kakiku. Dia harus bayar mahal. Bosku mematahkan kakimu? Terus kenapa? Bahkan kalau dia mau nyawamu, kau harus memberikannya. Apa? Bos? Dia adalah grup naga tersembunyi bos di baliknya? Tidak mungkin. Sudah kubilang, hari ini takkan ada yang bisa kamu sentuh. Jangan mendekat. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Gao tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayahku Gao Qijiang. Kamu bisa saja menelepon ayahmu, coba saja. Lihat, apakah dia akan membantumu. Qingcheng, Jangan mendekat ya. Kemari kau, kubunuh dia. kalau hari ini kau berani sentuh dia, aku Qintian bersumpah akan musnahkan seluruh keluarga Gaomu. Qintian? Jadi kau Qintian? Tak kusangka.
Sisa-sisa keluarga Qin itu ternyata adalah bos grup Yinlong ya. Jangan mendekat. Oke, Kalau kau mendekat, aku bunuh dia. aku mundur. Lepaskan dia. Aku jamin nyawamu selamat. Nyawaku selamat? Kalau kau tahu masa lalu keluarga Qin, mungkin kau ingin mencabik-cabikku, kan? Jangan mendekat. Mati kau! King Cheng! King Cheng, kita langsung ke rumah sakit sekarang. Siapa kau sebenarnya? Tuan Qin, dokter baru saja bilang, kondisi Nona King Cheng sudah stabil. Bisa langsung pulang. Keluarga Sue dan Sue Mingyuan sudah saya bereskan sesuai perintah Anda. Untuk Gao Qisheng, bagaimana menurut Anda? Tidak perlu. Nanti setelah King Cheng sadar, antar dia pulang dulu. Untuk Gao Qisheng, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan langsung padanya. Baik. King Cheng, ayo, kita menikah lagi. Aku tidak ingin melihatmu terluka sedikit pun. Mari kita bersama-sama memberi Yue rumah yang lebih bahagia. Angkat kepalamu. Gao Qisheng, kau bilang sebelumnya ada sesuatu tentang keluarga Qin. Aku sangat tertarik. Jelaskan dengan jelas. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kau pikir aku akan memberitahumu kebenarannya? Aku ingin kau seumur hidup tidak tahu apa-apa, tidak akan pernah tahu kebenaran di balik pembantaian keluarga Qin. Kau yakin? Jika kabar yang kudapat dari luar tidak salah, selirmu di luar sana baru saja hamil anakmu. Coba tebak. Jika aku tidak mendapatkan kabar yang kuinginkan, apa yang akan kulakukan? Kau? Sih? Baiklah, aku akan bicara. Dulu, pembantaian keluargamu, keluarga Qin, sepenuhnya karena satu orang. Kakak iparmu, Lin Wen, dan juga kakakmu, mereka berdua dibunuh oleh tangannya sendiri. Gao Qisheng, beraninya kau memfitnah kakak iparku? Aku ini orang yang sudah mau mati. Apa yang mau aku fitnah? Oh, benar. Dulu, jasad kakakmu aku sendiri yang menguburnya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menggali kuburannya. Mungkin masih ada petunjuk di sana. Bos, ada penemuan baru. Jangan terburu-buru. Kau tahu kenapa aku mendirikan grup Yinlong? Itu karena aku ingin menyelidiki secara diam-diam kebenaran di balik pembantaian keluarga Qin. Karena sekarang semuanya sudah terungkap di hadapanku, maka grup Yinlong tidak perlu ada lagi. Bos, Jangan panggil aku bos lagi. Mulai sekarang, identitasku adalah Yinlong Zizun. Selamat datang kembali, Zizun! Jasadnya sudah ditemukan. Yang Mulia, di samping jenazah kakak Anda, kami menemukan ini. Berlutut? Yang benar. Lin Wen, kau istriku. Beraninya kau bersekongkol dengan orang luar, menghancurkan keluarga Qinku. Dulu aku benar-benar buta sampai menikahimu. Ini, Diam kau. Dengar ya. Kalau kau pintar, serahkan semua aset keluarga Qin, pindahkan ke namaku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kenapa harus repot-repot begitu? Kau langsung saja, bunuh saja Qin Junhao itu. Warisan keluarga Qin tetap jadi milikmu, kan? Sue Mingyuan, kita sudah sepakat. Setelah semua beres, aku akan menyerahkan Su Qingqing padamu. Untuk yang lainnya, kau tidak perlu ikut campur. Baiklah, kau yang putuskan. Aku beri kau waktu 1 hari lagi. Kalau kau tidak memberitahuku, kata sandi untuk transfer aset itu, aku akan membunuhmu. Memalsukan tanda tangan sendiri. Ayo pergi. Cari orang untuk menjaganya. Jangan sampai dia kabur.
Tenang saja. Kientian, kakak tidak berguna, tidak bisa melindungi keluarga. Hanya bisa merekam diam-diam bukti kejahatan Lin Wen ini. Jika kamu melihat video ini, jangan pernah mengambil risiko. Jika tidak yakin bisa membalas dendam, sembunyikan identitasmu, hiduplah dengan baik. Ingat, kita akan selalu bersaudara. Kakak. Yang mulia, kami sudah menemukan keberadaan Lin Wen. Katakan, di mana dia? Lin Wen, setelah mengambil semua harta Anda, sekarang kembali ke keluarga Lin. Dia sedang mengadakan pesta perayaan di sana. Mohon Yang Mulia memberi perintah. Bawahan akan segera menghancurkan keluarga Lin untuk membalaskan dendam kakak Anda. Mohon Yang Mulia memberi perintah. Tidak perlu. Dendam ini, aku akan membalasnya sendiri. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari berdirinya grup Lin kami. Saya harap ke depannya kita bisa terus bekerja sama. Nona Lin sudah menahan banyak penderitaan di keluarga Qin selama bertahun-tahun. Sekarang, akhirnya dia bisa menunjukkan taringnya. Betul sekali. Menurutku, keluarga Kinse harusnya sudah lama menyerahkan bisnisnya pada Nona Lin. Kalau tidak, mereka tidak akan hancur lebur seperti ini. Ini hari bahagia, kenapa bahas kecil-kecil dari keluarga Qin itu? Menurutku, lebih baik kita ucapkan selamat pada Nona Lin yang menjadi wanita kuat di dunia bisnis Dongzhou. Wanita kuat di dunia bisnis. Nona besar keluarga Lin. Nona besar keluarga Lin. Semuanya. Aku penasaran. Bagaimana kalian bisa menahan rasa mual untuk memuji seorang wanita kejam yang merebut harta orang lain? Orang ini sudah bosan hidup ya. Berani-beraninya memaki Nona Lin. Dasar orang bodoh. Siapa kau sebenarnya? Berani membuat keributan di pesta kakak. Aku Kintian, anak angkat keluarga Qin. Aku datang untuk membalaskan dendam kakak dan kakekku. Diam, kakakmu dan kakekmu sudah menyinggung keluarga Sue, mencari mati sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau berani memfitnah lagi, jangan salahkan aku kalau tidak memedulikan hubungan ipar. Hubungan ipar? Punya wanita beracun sepertimu jadi kakak iparku? Sungguh membuatku jijik. Hal paling salah yang pernah kulakukan sepanjang hidupku. Aku, Kintian, adalah tidak bisa menghentikan kakakku menikahimu. Diam, beraninya kau membuat keributan di acara pembukaan grup Linku. Keributan? Hadirin sekalian, sebelumnya kalian semua adalah mitra keluarga Qin. Kalian semua pernah menerima kebaikan kakekku. Bisa dibilang kita ini orang sendiri. Jadi, apapun yang ingin kukatakan, akan kukatakan terus terang. Oh ya? Kalau begitu, aku ingin lihat apa yang bisa keluar dari mulut anjingmu itu. Apa yang bisa kau katakan? Hadirin sekalian, yang disebut grup Lin sekarang ini adalah hasil dari wanita beracun ini yang bersekongkol dengan Sue Mingyuan yang didirikan setelah merebut harta keluarga Qinku. Setiap sen di sini mengalirkan darah keluarga Qinku. Meskipun aset grup Linku adalah harta keluarga Qin, lalu kenapa kau pikir mereka yang dulu pernah dibantu kakekmu sekarang akan membelamu? Nona Lin benar. Di masyarakat ini, yang kuat memangsa yang lemah. Kepentingan adalah yang utama. Keluarga Qin itu tidak bisa mengurus hartanya sendiri. Apa salahnya jika diserahkan kepada Nona Lin? Betul. Kintian, keluarga Qinmu sudah jadi masa lalu. Hari ini, Nona Lin mengajak kita semua untuk jadi kaya bersama. Kalau kau berani menghalangi, berarti kau melawan kami semua. Sisa-sisa keluarga Qin, keluar dari sini! Bagus. Bagus sekali. Yang kuat memangsa yang lemah. Kepentingan adalah yang utama. Seharusnya aku sudah tahu sejak lama, karena kalian bisa bekerja sama dengan Lin Wen, wanita kejam ini. Mereka bersekongkol. Padahal sudah lama lupa kebaikan keluarga Qinku dulu. Kintian, sekarang kau hanya bisa membual saja. Baguslah kau kembali. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka, berkumpul dengan keluarga Qin. Yun Tao, bunuh dia. Bocah! Aku sudah tidak sabar menjadikan kepalamu koleksi. Serang! Berlututlah. Kau sikin, bocah kurang ajar. Berani-berani menyuruhku berlutut. Kak, cepat bunuh dia. Kintian, cepat lepaskan adikku. Aku akan membiarkanmu mati utuh. Kau mau adikmu, ya?
Yun Tao? Baiklah, sekarang juga aku kembalikan adikmu. Qin Tian? Kau berani membunuh adikku? Kau wanita kejam. Kau juga bisa merasakan sakit hati. Dendam darah yang kau utang pada keluarga Kinku akan kubalas satu persatu. Adikmu. Ini yang pertama. Beritahu Tuan Muda Shue, bilang saja sisa-sisa keluarga Qin sudah kembali. Saya akan segera memberitahu Tuan Muda Shue. Sayang sekali. Sayang sekali. Penyelamatmu tidak akan bisa datang. Semoga setelah Tuan Muda Shue datang, kamu masih bisa sombong seperti sekarang. Penyelamatmu tidak akan bisa datang. Nona Lin, gawat! Keluarga Shue baru saja dihancurkan. Tidak mungkin. Keluarga Shue adalah orang terkaya di Dongzhou. Bagaimana mungkin bisa dihancurkan? Itu benar. Saya juga sudah mengonfirmasi. Seluruh keluarga Sue, kecuali kepala keluarga Sue Chengyi, yang masih di luar negeri, semua yang lain ditangkap oleh kantor gubernur. Siapa sebenarnya kamu? Berani-beraninya menghancurkan keluarga Sue. Tidak mungkin. Dia cuma orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan keluarga Sue? Saya mengerti. Pasti keluarga Sue sudah menyinggung kantor gubernur. Makanya mereka dihancurkan. Dia cuma orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan keluarga Sue? Dia itu cuma sok jagoan saja. Terserah kalian mau berpikir apa. Dengar baik-baik. Semuanya. Aku beri kalian waktu 3 hari. Dalam 3 hari itu, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan keluarga Kinku, pergi dan berlututlah di makam kakekku dan kakakku untuk menebus dosa kalian. Kalau tidak, aku akan membuat kalian menyesal telah lahir di dunia ini. Sedangkan untukmu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan, menghancurkan semua yang kau andalkan sedikit demi sedikit. Dalam penyesalan dan keputusasaan, kau akan mengakhiri hidupmu sendiri. Nona Lin, sekarang bagaimana ini? Betul, Nona Lin. Kita semua yang ada di sini mendapat keuntungan dari kehancuran keluarga Qin. Apa Qin Tian itu akan membunuh kita semua? Dia baru saja kembali, langsung membunuh Tuan Muda Yuntao. Apa kita bisa selamat? Diam kalian semua. Ada aku di sini. Dunia tidak akan runtuh. Beritahu Tuan Shue, katakan Qin Tian menghancurkan keluarga Shue dan membunuh putranya. Tapi keluarga Shue bukankah dihancurkan oleh kantor gubernur? Selama kita bersikeras bahwa Qin Tian memprovokasi kantor gubernur untuk menghancurkan keluarga Shue. Meskipun Tuan Shue tidak akan sepenuhnya percaya, dia akan melampiaskan kemarahannya pada si sampah itu dan menghabisinya begitu saja. Dia itu rubah tua yang terkenal licik. Qin Tian si manis itu tidak mungkin jadi lawannya. Ayah, kakak, pelaku sebenarnya yang membunuh kalian sudah ditemukan. Tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Tidak, aku tidak akan pernah mengizinkanmu Menampung 2 gelandangan ini. Tuan Qin, Maaf sudah merepotkan Anda. Kami pergi dulu. tunggu sebentar. Kalian berdua sudah menyelamatkan nyawaku dan Junhao. Aku tidak bisa membiarkan kalian terlantar begitu saja. Mulai sekarang, kalian tinggal saja di keluarga Qin. Siapapun yang menentang, tidak ada gunanya. Yang mulia, dengan status Anda, memerintahkan saya membawa pasukan penjaga rahasia untuk menghancurkan keluarga Lin. Itu sangat mudah. Keluarga Lin, mereka hanyalah umpan. Jika keluarga Lin dihancurkan, bagaimana pembunuh yang membunuh ayah dan kakakku akan muncul? Bagaimana mereka akan muncul? Semua yang terlibat dalam tragedi keluarga Kinku. Semuanya. Tidak ada yang bisa lari. Bai Feng, awasi keluarga Lin. Jika ada pergerakan sekecil apapun, segera laporkan padaku. Mengerti, Yang mulia. Berikan ini pada Yu Yue. Terima kasih, Mama. Yue anak baik. Papa pulang. Yue, apa tubuh masih sakit? Tidak sakit. Ada Papa, Yue tidak sakit. Ma, bagaimana kabarmu? Apa tubuhmu sudah lebih baik? Tianer, jangan khawatir. Tulang tua mama ini masih bisa bertahan. Hello? Su King Cheng. Besok kan ulang tahun nenek yang ke-80 sebagai cucu kandungnya. Kau tidak mungkin tidak datang kan? King Cheng, besok aku akan pergi bersamamu. Bukankah ini Nona Besar Su? Hidup enak-enak saja. Tidak mau jadi nyonya muda keluarga Shue, malah ikut Kintian hidup susah begini. Kau ini hanya memikirkan kenyamananmu sendiri. Kapan sih kau memikirkan keluarga Su?
Saat kau menikmati hidupmu, apa kau pernah berpikir keluarga Su kita karena dirimu sudah menerima berapa banyak gunjingan? Kintian, dasar kau si manis. Cepat pergi sana, keluarga Su tidak menyambutmu. Ruyan, bagaimanapun juga, aku ini kakakmu. Lagi pula, di antara kita berdua tidak ada permusuhan besar kan? Kenapa kau harus melakukan ini padaku? Su Qingcheng, kau juga tahu dirimu adalah nona besar keluarga Su. Apa kau tidak tahu? Sejak kamu menyinggung Tuan Muda Sue, keluarga Su kita sudah rugi banyak sekali. Ganti rugi ini harus kamu yang bayar. Ruyan, jangan mempersulit mereka. Keluarga miskin begitu. Mau bayar pakai apa? Tuan Muda Qian, kamu memang benar. Si imut ini mana bisa dibandingkan denganmu? Kamu kan putra mahkota grup Donghao. Dia itu jauh banget di belakangmu. Memalukan, benar-benar memalukan. Si imut ini sama sekali tidak pantas untuk putriku. Cerai, harus cerai. Mah, Qintian bagaimanapun juga menantu keluarga Su. Aku tidak mengizinkan kalian bicara begitu tentang dia. Ma, aku tahu selama ini King Cheng sudah banyak menderita. Tapi aku akan menggantinya dengan baik. Mengganti? Dasar orang miskin. Mau pakai apa kamu ganti rugi ke King Cheng? Biarkan dia ikut kamu, lalu kelaparan. Besok, kamu harus urus surat cerai itu untukku. Aku tidak akan pernah menceraikan Qintian. Kalau kamu terus memaksaku, aku akan pergi sekarang juga. Kamu? Pergi kalian semua. Aku anggap saja tidak pernah punya anak perempuan sepertimu. Ada apa ini ribut-ribut? Kalian baru tenang kalau aku mati karena marah. Ada apa ini ribut-ribut? Kalian baru tenang kalau aku mati karena marah ya? Nenek, ini semua gara-gara Su Qingcheng. Dia tanpa izin nenek membawa gelandangan dari keluarga Qin ini masuk ke sini. Ini jelas-jelas menentang nenek kan? Su Qingcheng, hari ini adalah pesta ulang tahunku yang ke-80. Kamu membawa si manis ini kembali? Ide apa maksudmu? Apa kamu mengutuk kami agar bernasib sama dengannya? Nenek, bukan itu maksudku. Lagi pula Qintian, dia bukan anak manis. Aku tidak mengizinkanmu bicara begitu tentang dia. Baru dibilang sedikit saja sudah tidak terima. Siapa yang mengundang mereka? Menyebalkan sekali. Nenek, kenapa harus meladeni mereka? Kalau nenek tidak mau melihat mereka, mulai sekarang jangan biarkan mereka masuk lagi ke gerbang keluarga Su. Begitu saja. Aku akan menyuruh orang mengusir mereka dari Dongzhou. Memang dua-duaku yang berbakti mengerti perasaanku. Nenek, ayo pergi. Nenek, ini adalah hadiah ulang tahun ke-80 yang kusiapkan untuk nenek. Mungkinkah ini yang disebut Raja Ginseng? Nenek, memang nenek punya mata yang jeli. Ini adalah akar rambut Raja Ginseng yang disimpan selama ratusan tahun di Yinlongdian. Ayahku menghabiskan 1 juta untuk membelinya dari Tuan Zulong. Tidak kusangka, di sisa hidupku ini, aku masih bisa melihatnya. Akar ginseng raja ini... Nenek, katanya kalau diminum, akar ginseng ini bisa memperpanjang umur setidaknya 3 tahun. Nenek, katanya kalau diminum akar ginseng ini bisa memperpanjang umur setidaknya 3 tahun. Bagus, bagus. Memang menantu keluarga Sukita. Seenaknya saja memberi akar ginseng seharga 1 juta. Tidak seperti beberapa orang, dia jauh lebih baik dari mereka. Nenek, asal nenek senang saja. Nenek, asal nenek senang, jangankan 1 juta, itu sepadan. Kakak Ipar, hari ini ulang tahun nenek yang ke-80 kalian tidak mungkin datang dengan tangan kosong kan? Ruyan, kenapa kamu selalu mengungkit hal yang tidak perlu? Keluarga mereka sekarang bahkan tidak punya cukup uang untuk makan. Mana ada uang lebih untuk menyiapkan hadiah buat nenek? Ini semua salahmu. Baik-baik saja. Kenapa malah membawa si kecil ini? Mau apa? Ibu, kami datang terburu-buru, lupa membawakan hadiah untuk Anda. Tentu saja, kami membawa hadiah. Qintian, kapan kamu menyiapkan hadiahnya? King Cheng, tenang saja. Hadiahnya sudah lama kusiapkan. Kalau begitu, karena sudah dibawa, kenapa tidak segera dikeluarkan? Biarkan semua orang melihatnya. Qintian, jangan-jangan kamu di pinggir jalan memungut barang rongsokan lalu memberikannya pada nenek ya? Qintian, ini hadiah yang kamu siapkan? Sebuah lobak kering busuk? Lobak kering? Ginseng yang baru saja kamu pegang itu hanyalah sebagian kecil yang diambil dari tubuh. Apa katamu? Ginsengku yang bernilai 1 juta itu diambil dari benda ini? Qintian, apa kamu mau membuatku tertawa sampai mati ya? Raja Ginseng bernilai 10 juta, ada di Yinlongdian, dijaga 24 jam sehari. Sekarang kamu bilang padaku,
Itu ada di tanganmu. Kintian, kalau kita tidak punya uang, sebenarnya kalau tidak beli hadiah pun, nenek juga tidak akan marah. Kenapa harus pakai lobak kering untuk menipu? Kintian, kamu benar-benar menantu terbaik keluarga Sukami? Apa kamu menganggap semua orang bodoh? Kintian, kamu sengaja datang untuk menertawakanku kan? Bu, aku serius. Aku tidak bohong. Kintian, jangan bicara lagi. Kak, jangan hentikan kakak ipar. Biarkan dia bicara. Aku ingin lihat kakak ipar bagaimana dia bisa mengubah lobak kering busuk menjadi Raja Ginseng. Dasar kurang ajar. Kalian sekeluarga memang sengaja bikin onar. Usir mereka! Sudah aku bilang, ini benar-benar Raja Ginseng. Aku tidak bohong. Bagus. Kebetulan hari ini aku mengundang murid Raja Obat Hua Shansong, Tabib Hantu Yechen, akan datang merayakan ulang tahun nenek. Begitu dia tiba, kebenaran pasti akan terungkap. Nenek, aku dan Kintian, kami ada urusan lain. Kami pergi dulu. Ayo Kintian. Hei, Su King Cheng, Kintian, kalian mau kemana? Tabib Sakti sudah mau sampai loh. Kalian mau kabur kemana? Jangan-jangan kalian merasa bersalah? Merasa bersalah? Seharusnya kamu yang merasa bersalah, kan? Tabib Sakti tiba! Tabib Sakti tiba! Kintian, Tabib Sakti sudah datang. Nanti biar dia yang periksa. Apakah ini benar-benar lobak kering? Kakak, kalian jangan pergi dong. Kalau kalian sampai pergi, nanti aku mau menertawakan siapa. Nyonya Besar Su. Semoga kebahagiaan Anda seluas Lautan Timur dan umur Anda sepanjang Gunung Selatan. Tabib Ye, silakan. Silakan, duduk. Tabib Ye, saya ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Anda. Nona Su, ada masalah apa? Barusan, ada orang kurang ajar memberi saya sepotong lobak kering. Dia bersikeras itu adalah Raja Ginseng. Saya ingin Anda menilainya. Raja Ginseng, itu adalah harta karun istana naga tersembunyi. Mana mungkin ada di sini? Coba sini saya lihat. Tabib Ye, yang ada di depan Anda ini adalah itu. Tolong Anda lihat, apakah ini asli atau palsu? Ini benar-benar. Tabib Ye, lukisan yang saya kirim beberapa hari lalu sudah Anda terima, kan? Hari ini saya ingin membuat anak itu malu. Mohon Anda membantu. Gampang saja. Apa-apaan Raja Ginseng ini? Ini kan cuma lobak kering. Memberikan barang seperti ini kepada orang lain. Sungguh memalukan. Memberikan barang seperti ini kepada orang lain. Sungguh memalukan. Betul. Lobak kering jelek begitu saja dikeluarkan. Kintian, kau dengar tidak? Lobak busuk, memalukan. Kintian, sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Memalukan. Kintian, kau anak manis. Cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Chen, kau yakin ini lobak kering? Omong kosong. Aku bilang ini lobak kering. Ya, lobak kering. Dokter Hantu Yechen tidak lebih dari ini. Bahkan etika medis paling dasar pun tidak punya. Sungguh mencoreng nama baik gurumu. Kintian, kau berani meragukan Dokter Dewa Ye? Kintian, kau benar-benar tidak tahu diri. Berani tidak menghormati Dokter Dewa Ye. Apa kau sudah bosan hidup? Anak muda, aku sarankan kau segera minta maaf. Kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini. Aku minta maaf. Kamu tidak pantas. Sekalipun gurumu datang, dia juga harus hormat padaku. Omong kosong, kau. Kenal guruku, kau pantas. Sepertinya, aku harus memanggil gurumu untuk memberimu pelajaran. Kalau kau bisa panggil guruku hari ini, aku akan ganti nama, ikut namamu. Oh, Kintian, kau sombong sekali. Kintian, kenapa kau jadi begini? King Cheng, percayalah padaku. Tabib Hua tiba. Tabib Hua tiba. Dia benar-benar datang. Mungkinkah dia benar-benar kenal Tabib Hua? Guru, kenapa Anda datang? Aku mengajarimu ilmu medis agar kau menyelamatkan orang. Tapi kau malah berbuat jahat di sini. Guru, aku selalu patuh pada ajaran Anda, tidak pernah berbuat jahat. Kenapa Anda tiba-tiba memukulku? Sekarang juga katakan padaku, ini lobak kering. Ini Raja Ginseng? Ini, Katakan, sebenarnya ini apa? ini adalah Raja Ginseng dari Yinlong Dian. Benar-benar Raja Ginseng. Saya adalah Raja Obat, Hua Shansong. Barusan itu memang Raja Ginseng koleksi Yinlong Dian. Harganya 10 juta. Bisa memperpanjang umur 10 tahun. Murid saya tidak tahu mana yang berharga. Dia salah mengenali.
Saya minta maaf kepada kalian semua sekarang. Tuan Qin, maafkan saya. Murid saya telah membuat masalah untuk Anda. Tidak apa-apa. Anda urus saja nanti. Tuan Qin, saya akan menyuruhnya pergi, pulang untuk merenungkan kesalahannya. Ginseng apaan itu? Menurutku Ye Chen dan orang tua tadi itu semua aktor sewaan Qin Tian. Ginseng apaan itu? Menurutku Ye Chen dan orang tua tadi itu semua aktor sewaan Qin Tian. Betul, kami yang ada di sini, tidak ada satupun dari kami yang pernah melihat Ye Chen dan Hua Shansong. Bisa jadi mereka berdua itu palsu. Siapa yang tahu? Ye Chen, dasar penipu. Kau sudah menipu kami habis-habisan. Sekarang, siapa sebenarnya yang menipu? Kalian lebih tahu dari siapapun. Ayo, semuanya coba ini. Lihat, apakah ini ginseng atau lobak kering? Qin Tian, kau hanya membawa lobak kering busuk ini, lalu mencari dua aktor di rumah, dan kau pikir kau bisa menipu kami? Kau benar-benar berkhayal. Duo-duo, ada apa? Tadi baik-baik saja, kenapa tiba-tiba pingsan? Duo-duo. Qin Tian, apa kau meracuni lobak kering ini? Kau mau membunuh duo-duo? Meracuni? Jelas sekali tubuhnya tidak kuat menerima khasiatnya. Ini Raja Ginseng seharga 10 juta. Dia malah memakannya. Benar-benar sia-sia. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Pasti ada racun di dalam lobak kering ini. Untuk menghadapi kalian, aku tidak sudi pakai racun. Aku beritahu kalian, Su Qingcheng adalah istriku. Siapapun yang berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasihan. Oh, aduh, kasihan sekali. Sungguh sia-sia. Raja Ginseng 10 juta itu terbuang sia-sia begitu saja. Aduh, nenek! Buh, Nenek! buh, Ini semua salah. Kalau bukan karinamu, nenek tidak akan pingsan karena marah. apa hubungannya denganku? Jangan menuduhku sembarangan. Kalau bukan karenamu, membawa putri sulungmu dan juga menantunya membawa lobak kering ini dan mengundang begitu banyak aktor datang untuk berakting, apa nenek akan pingsan karena marah? Kau. Qin Tian, ginseng yang baru saja kau berikan kepada nenek itu, apa benar itu Raja Ginseng yang harganya 10 juta? Tentu saja tidak. Aku adalah murid kesayangan Tabib Hua. Kejadian hari ini, aku yang meminta Tabib Hua untuk bermain sandiwara denganku. Kau tidak membohongiku? Nona Su, memang benar seperti yang Qin Tian katakan. Anak muda, kan? Selalu ingin menjaga gengsi. Dia sering membicarakan hal baik tentangku. Dan dia juga murid kesayanganku. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Tabib Hua, terima kasih. Terima kasih. Tapi ya, hal seperti ini hanya boleh sekali. Nanti, Anda jangan sampai membantunya melakukan hal seperti ini lagi. Mah, Mah! Mah! ada apa? Yue, cepat tolong Yue. Yue diculik. Apa? Mah! Cepat jelaskan. Siapa yang menculik Yue? Aku tidak tahu. Ada sekelompok orang masuk. Mereka memukulku sampai pingsan. Lalu mereka membawa Yue pergi. Qin Tian, kau harus memikirkan cara selamatkan Yue. Qin Tian, kau membunuhku. Begitu banyak orang dari keluarga Sue. Aku menculik putrimu tidak keterlaluan, kan? Ayah, cepat selamatkan aku. Kau Sue Chengyi, apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan putriku. Melepaskan putrimu? Kau terlalu naif. Buka matamu dan lihatlah. Ini adalah balai lelang Shura yang terkenal itu. Banyak orang mengincar jantung putrimu. Pelelangan ini akan segera dimulai. Kalian cepatlah datang. Kalau tidak, setelah pelelangan ini selesai, aku akan membedah putrimu. Ayah, ibu, cepat tolong aku. Yue takut. Kalau kau tidak segera datang, kau hanya akan menunggu untuk mengubur putrimu. Yue, cucuku sayang. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Qin Tian,
Kau harus menyelamatkan Yuye. Ibu, King Cheng, kalian tenang saja. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkan. Tuan Qin, masalah Balai Lelang Syura sudah ada petunjuk. Kita bisa berangkat kapan saja. Kintian, aku mau ikut denganmu. King Cheng, Balai Lelang Syura sangat berbahaya. Aku pergi sendiri saja. Tenang saja. Aku pasti akan membawa Yu Yue kembali dengan selamat. Tidak. Aku harus pergi sendiri menyelamatkan Yuye. Baiklah, kalau begitu, kita pergi bersama. Berangkat. Siapapun yang berani menyentuh putriku, hari ini aku akan membanjiri Balai Lelang Syura dengan darah. Selamatkan Yue Yue. Jangan bunuh aku. Ayahku sebentar lagi akan datang menyelamatkanku. Ayahmu tidak akan datang. Sebentar lagi aku akan membedahmu, jantung, hati, paru-parumu akan kukeluarkan semua. Kenapa banyak bicara dengannya? Cepat lakukan. Aku berharap bisa segera mengambil organ-organnya. Benar saja. Jangan terburu-buru. Organ-organnya ada di sini. Dia tidak bisa lari. Ayahku akan datang menyelamatkanku. Menangislah. Menangislah sepuasnya. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xue Chengye, berani sentuh putriku. Coba saja. Sui Chengyi, berani sentuh putriku. Coba saja. Mau Yue, lepaskan putriku. Kintian, akhirnya kau datang. Jika kau terlambat selangkah lagi, kau harus mengurus jenazah putrimu. Ayah, ibu, tolong aku. Yuye, jangan takut. Mama datang menyelamatkanmu. Kintian, berhenti di situ. Jika kau berani melangkah maju satu langkah lagi, aku akan membunuh putrimu. Tidak, jangan. Jika kau berani menyentuh putriku, aku akan mencabut nyawamu. Jangan lupa, hari ini adalah wilayahku. Jika kau berani sombong lagi, aku akan mematahkan salah satu lengannya. Tidak, jangan. King Cheng, jangan gegabah. Jika ingin menyelamatkan anak haram ini, berlututlah dan mohon padaku. Kumohon, lepaskan putriku. Dia masih anak-anak. Apapun masalahnya, hadapi aku saja. Kintian, kau juga berlutut dan mohon padaku. Kintia, cepat berlutut dan mohon padanya. Kalau tidak, dia akan... Kintia, cepat berlutut dan mohon padanya. Kalau tidak, dia akan membunuh Yue. King Cheng, jangan percaya padanya. Meskipun kita berlutut, dia tidak akan melepaskan Yu Yue. Kintian, kau memang mengenalku. Kalian bertiga sekeluarga hari ini harus mati di sini. Cukup dengan sedikit tenaga dariku. Tidak, jangan. Perutnya akan terburai. Kau tinggal menunggu untuk mengubur putrimu. Jangan. Qin, Tian, meskipun kau membawa banyak orang lagi, kalian semua harus mati di sini. Qin Tian, Bai Feng, kecuali Xue Chengye, bunuh tanpa ampun. Siap, Yang Mulia. kau tidak bisa membunuhku. Jangan biarkan dia kabur. Nanti aku sendiri yang akan menginterogasinya. Yu Yue, bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja? Ayah, saya takut. Yu Yue, jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah sudah mengusir semua orang jahat. Tidak ada lagi yang bisa menyakiti Yu. Xue Chengye, aku beri kau kesempatan terakhir. Kalau kamu menolak mengaku, kamu hanya akan mati. Untuk menyelidiki kebenaran di balikmu, itu hanya butuh sedikit usaha lebih. Tapi nyawamu hanya ada satu. Aku akan bicara. Semua ini Lin Wen yang menyuruhku melakukannya. Lin Wen, beraninya kau. Qin Tian, aku sudah mengaku semuanya. Tolong lepaskan aku. Bai Feng, aku mau semua informasi tentang Lin Wen. Semua. Baik. Bos, hasil penyelidikan Lin Wen sudah ada. Dia akan ikut lelang besok untuk mendapatkan tanah keluarga Qin itu. Lalu membangun lapangan golf untuk menarik para pejabat. Kalau kita mau menghadapinya, kita bisa pergi bersama besok. Bai Feng, siapkan semuanya. Lelang besok. Kita juga akan pergi. Siap. Tuan, maaf. Ini lelang pribadi. Hanya yang punya tiket masuk yang boleh masuk. Tiket masuk. Wah, bukankah ini Tuan Muda Qin?
kok kamu sempat-sempatnya datang ke pelelangan ini? Kalian, jangan-jangan pintu masuk pelelangan saja tidak bisa kalian lewati ya? Dasar pecundang sepertimu, apa jangan-jangan kamu masih mau membeli kembali tanah keluarga Kinuntuk dijadikan kandang anjing? Lin Wen, sebaiknya kau tutup mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku membunuhmu sekarang. Oh, aku takut sekali deh. Dasar pecundang sepertimu masih mau membunuhku? Menurutku lebih baik kau urus dirimu sendiri. Jangan sampai suatu hari nanti kau mati tergeletak di... Lin Wen, jangan keterlaluan. Kami pasti akan menemukan bukti dan membalaskan dendam, kakak. Kalian masih mau membalaskan dendam Qin Junhao? Hei, mimpi saja sana. Menurutku kalian hari ini bahkan pintu masuk ini saja tidak akan bisa kalian lewati. Qin Tian, bukankah kau ingin masuk pelelangan? Begini saja, kau ini, serahkan Su Qingcheng itu padaku. Serahkan padaku. Aku akan memberimu 2 tiket. Su Qingcheng? Siapa ini? Tapi putra gubernur Zulong, Zhu Xiangming, Tuan Muda Zhu, bisa melirikmu. Itu keberuntunganmu. Aku sarankan kamu, lebih baik patuh dan tidur dengan Tuan Muda Zhu. Hari ini, aku akan mengajak kalian ke pelelangan, biar kalian tahu dunia. Jangan harap. Aku lebih baik mati. Tidak akan mengkhianati Qin Tian. Soal tiket masuk itu, kalian tidak perlu khawatir. Aku punya cara sendiri. Qin Tian, jangan tidak tahu diri ya. Kalau hari ini kau tidak menyerahkan Su Qingcheng padaku, kau bahkan tidak akan bisa masuk ke pintu pelelangan. Bai Feng, kirimkan aku 2 tiket masuk. Sekarang. Qin Tian, kau pikir tiket masuk ini semudah itu didapatkan, ha? Tiket masuk lelang ini, itu terbatas jumlahnya. Tahu, kenapa? Kau pikir dengan menelepon saja, kau bisa masuk begitu saja? Aku baru sadar. Kau sama bodohnya dengan kakakmu itu. Qin Tian, bagaimana kau lelang ini? Kita tidak usah masuk saja. Apa kau bisa mendapatkan tiket masuknya? Apa kau punya cara untuk mendapatkan tiket masuknya? Tentu saja. Percayalah padaku. Qin Tian, kalau kau tidak menyerahkan Su Qingcheng pada Tuan Zhu, seumur hidupmu, kau tidak akan pernah melihat tiket masuk itu. Seperti apa bentuknya? Masih mau masuk lelang? Mimpi di siang bolong. Betul. Qin Tian, begini saja. Nanti, kalau keluargamu Qin sudah diubah jadi lapangan golf, aku akan selalu menyambutmu datang. Bagaimanapun, itu kan dulunya rumahmu juga. Kau tidak akan punya kesempatan itu. Tuan Muda Zhu, pengaruh Anda memang besar. Sampai-sampai penanggung jawab lelang ini datang sendiri untuk menyambut Anda di pintu. Tentu saja. Kau tidak tahu siapa aku. Tuan Qin, maafkan saya sebesar-besarnya. Jika bukan karena Tuan Bai Feng menelepon, saya tidak akan tahu Anda datang. Saya akan mengantar kalian berdua masuk. Saya sendiri yang akan mengatur tempat duduk kalian. Silakan. Pak Qian, itu saya. Saya putra Zulong, Zhu Xiangming. Anda tidak mengenali saya? Zhu Xiangming? Betul. Tidak kenal. Ada apa? Hei! Qin Tian, kau tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan menghabisimu. Selanjutnya, yang akan dilelang adalah produk utama lelang kali ini. Tanah perkebunan seluas 30 hektar milik keluarga Qin. Harga awal 200 juta. Jumlah kenaikan tawaran tidak terbatas. Lelang dimulai sekarang. 230 juta. 250 juta. Saya tawar 300 juta. Semuanya. Tanah ini akan diambil oleh keluarga Lin. Mohon beri saya sedikit hormat. Lin Wen, kamu siapa sih? Kenapa kami harus menghormatimu? Bagaimana kalau saya ikut campur? Zulong itu ayah saya. $300 juta. Tawaran pertama. 300 juta. Tawaran kedua. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, tanah ini akan menjadi milik Nona Lin. 300 juta 1 sen. Qin Tian, beraninya kamu melawanku di sini? Kamu tidak akan pernah mendapatkan tanah ini. Saya tawar 400 juta. Saya tawar 400 juta 1 sen. Saya tawar 500 juta. 500 juta 1 sen. Saya tawar 800 juta.
Kintian, kalau kamu berani, teruskan saja. Semua aset keluarga Qin ada padaku. Aku ingin lihat berapa banyak uang yang bisa kamu keluarkan. 800 juta, 1 sen. Lin Wen, berapa pun yang kamu tawar, aku akan selalu menawar 1 sen lebih tinggi darimu. Tanah ini pasti akan jadi milik. Tanah ini akan jadi milikku. Kintian, kau menantangku? 800 juta? Apa kau punya uang sebanyak itu? Protes. Kintian sama sekali tidak punya 800 juta. Dia hanya datang untuk membuat onar. Aku minta asetnya diperiksa. Kintian, itu 800 juta. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Dia itu pecundang. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Nanti setelah asetnya diperiksa, semuanya akan jelas. Kalian berdua, tinggal tunggu saja diusir. Kintian, kau harus memikirkannya baik-baik. Ini lelang bukan taman belakang rumahmu. Mengacaukan lelang? Kau tahu apa akibatnya? King Cheng, percayalah padaku. Kenapa? Kalian tidak mau memeriksa asetnya? Apa aku boleh curiga? Kalian bersekongkol? Ingin menguasai tanah ini? Lin Wen, jangan bicara omong kosong. Karena dia ingin memeriksa asetku, biarkan dia memeriksanya, agar dia puas. Berpura-pura? Terus saja berpura-pura? Aku ingin lihat nanti sampai kapan kamu mau berlagak. Jangan-jangan, kamu bahkan jalur pelarian sudah kamu pikirkan? Kalau dia bisa mengeluarkan 1 perak, aku masih percaya. Tapi kamu suruh dia mengeluarkan 800 juta, itu sama saja menyuruh orang bunuh diri, kan? Baik, kita lakukan saja. Seperti kata Tuan Qin. Kemari! Tuan Qin, demi menjaga keadilan lelang ini, kami perlu memeriksa aset Anda. Tuan Qin, maafkan saya. Tidak perlu memeriksa aset Anda lagi. Anda bisa menawar apapun di pelelangan ini. Kenapa? Kenapa kalian tidak memeriksa asetnya? Kenapa? Karena kartu ini. Ini adalah kartu hitam Supreme yang dikeluarkan bersama oleh bank-bank besar. Di seluruh dunia, tidak lebih dari 10 kartu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam Supreme? Kartu ini pasti bukan miliknya. Cuma 800 juta, kan? Seolah-olah kami tidak bisa mengeluarkannya. Kita naikkan lagi tawarannya. Aku tawar 1 miliar. Kintian, katanya kamu punya uang. Kalau berani, terusin aja naikin harganya. Mengganggu ketertiban pelelangan. Pengawal, usir mereka berdua. Keluar dari sini. Kenapa kalian mengusir kami? Kami menawar secara normal. Zulong itu ayahku. Meskipun Zulong ada di sini hari ini, aku tetap berani mengusirnya. Kalian ini bercanda. Ya, kalian ini benar-benar kacau. Aku kesal sekali. Tuan Muda Zhu, tenanglah. Mereka mengusir Anda. Pasti mereka akan menyesal nanti. Ini semua gara-gara kamu. Kalau tidak, aku tidak akan malu begini. Tuan Muda Zhu, tanah itu dibeli, pasti Qin Tian mengorbankan segalanya untuk itu. Jika Anda ingin mendapatkan Su Qingcheng, saya punya ide. Katakan. Ibu Su Qingcheng itu mata duitan. Selama Anda mendapatkan restunya, maka urusan selanjutnya, bukankah akan mudah? Tuan Muda Zhu, Anda menyukai Qingcheng kami? Itu suatu kehormatan baginya. Lihatlah tubuhnya ini. Lihatlah parasnya ini. Wah, itu langka sekali. Zhou Xiangming, untuk apa kau datang ke rumah kami? Kau tidak diterima di sini. Pergi dari sini. Hei, Su Qingcheng. Bagaimana bisa kau bicara begitu pada Tuan Muda Zhu? Bu, kau memukulku demi dia? Tuan Muda Zhu? Qingcheng, mulai sekarang dia milikmu. Si Kintian itu, aku akan segera membuatnya menceraikan Qingcheng. Qingcheng, lihat, Bibi sudah bilang begitu. Kalau begitu kita Zhou Xiangming, apa yang ingin kau lakukan? melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kau bajingan! Lepaskan aku! Aku beritahu ya, teriak saja sepuasmu. Kau teriak sampai serak pun tak ada gunanya hari ini. Kau tidak akan bisa lolos dari cengkeramanku. Lepaskan! Zhou Xiangming, lepaskan dia! Kintian, kau si manis kecil. Kau membiarkan Qingcheng menunggumu sia-sia bertahun-tahun? Dan kau masih tidak mau melepaskannya? Lihat apa yang dibawa Tuan Muda Zhu. Lalu lihat dirimu yang miskin ini. Apa kamu pantas untuk Qingcheng? Kintian, dasar manis!
Coba pikir, apa sih yang bisa kamu kasih ke kakakku, King Cheng? Kalian berdua mending cerai aja baik-baiknya, lepasin dia. Biarkan dia nikah sama orang baik. Tinggal di villa gede, bisa nggak? Kintian, kalau kamu beneran suka Su King Cheng, kamu harusnya lepasin dia. Nggak seharusnya biarin dia hidup susah sama kamu. Kintian, mau lawan aku? Kamu masih ingusan. Suatu hari nanti, aku akan membuat Su King Cheng menjerit di bawahku. Zhu Xiangming, kalau kamu berani sentuh King Cheng seujung jari pun, aku akan membunuhmu. Hei, tenang sedikit. Tuan Muda Zhu, dia itu putra gubernur Dongzhou. Zulong, kamu berani memukul Tuan Muda Zhu? Kamu sudah bosan hidup ya? Tuan Muda Zhu, kamu baik-baik saja? Lihat, wajahnya hampir rusak. Kintian, kamu berani juga? Ya? Di Dongzhou, kamu orang pertama yang berani memukulku. Kamu yang pertama. Dasar manis, cepat kemari dan minta maaf pada Tuan Muda Zhu. Dasar kau kasar. Lihatlah, berapa banyak barang yang Tuan Muda Zhu berikan pada keluarga Su kita. Beraninya kau memukulnya. Kintian, bagaimana kalau kau minta maaf saja pada Tuan Muda Zhu? Bagaimanapun, memukul orang tadi memang salah. Kintian, kau dengar tidak? Cepat kemari, minta maaf padanya. Memang pantas dia dipukul. Dia tidak pantas. Aku minta maaf. Kintian, kau anak nakal? Kalau kau tidak segera datang dan minta maaf pada Tuan Muda Zhu, aku akan mengusirmu dari keluarga. Kintian, hari ini kau berlutut dan minta maaf padaku. Atau nanti malam kau antarkan Su King Cheng ke kamarku dengan patuh. Kalau tidak, kau jangan harap bisa keluar dari pintu gerbang ini hari ini. Jangan lupa, ayahku adalah gubernur Dongzhou. Zulong, aku akan membunuhmu semudah menginjak semut. Bagaimana kalau minta maaf saja? Kita tidak bisa melawannya. Dia tidak pantas. Aku minta maaf. Aku tidak pantas, begitu. Baiklah. Aku akan menelepon sekarang. Aku akan menyuruh orang... Tuan Muda Zhu, cepat panggil orang. Dia harus ditangkap. Jangan sampai dia lolos begitu saja. Beberapa orang itu sok suci banget, malah mencelakai diri sendiri dan menyeret orang lain. Tuan Muda Zhu, kumohon berbelas kasihanlah. Biarkan Kintian pergi. King Cheng, beri dia kesempatan dong. Bukan tidak mungkin. Kalau begitu, tergantung Nona Su punya niat baik atau tidak. Malam ini kita berdua. Pesan satu kamar. Nanti kita bicarakan. King Cheng, ikuti saja Tuan Muda Zhu. Kamu juga tidak mau melihat Kintian yang manis ini tergeletak mati di jalanan, kan? Betulkah? Kita, kalau bisa dekat dengan Tuan Muda Zhu, maka keluarga Su kita, kedudukannya di Dongzhou nanti pasti akan sangat kokoh. Zhu Xiangming, kamu sombong begini di luar. Zulong tahu tidak? Kintian, apa hakmu berani memanggil nama ayahku? Kamu sudah bosan hidup ya? Zulong, cepat ke sini. Bereskan masalahmu. Kintian, bisakah kamu tidak membuatku khawatir? Kintian, kamu barusan tidak mungkin menelepon Tuan Zulong, kan? Kalau mau pura-pura, yang meyakinkan sedikit dong. Hei, kamu memanggil Zulong ke sini untuk menghukum putranya sendiri? Zushao, otakmu sudah geser ya? Kintian, aku rasa kamu bukan hanya orang aneh, tapi juga punya masalah. Ayahku adalah gubernur Dongzhou, Zulong. Bagaimana mungkin dia mengenal orang aneh sepertimu? Su King Cheng, aku beritahu kamu, cepat buat pilihanmu. Kalau terlambat sedikit saja, aku tidak akan melepaskan dia juga. King Cheng, percayalah padaku. Ayah datang tepat waktu. Cepat bantu aku menghajarnya. Orang ini, dia merebut wanitaku. Dia cari mati. Kamu anak ini, kamu mau mencelakaiku ya? Ayah, kenapa ayah memukulku? Berlututlah di depanku. Dengar tidak? Ayahku menyuruhmu berlutut di depanku. Menyuruhku berlutut? Kau tidak pantas. Kau anak ini. Aku menyuruhmu berlutut. Kenapa? Kenapa aku harus berlutut? Hari ini, jika kau tidak berlutut, memohon maaf pada Tuan Qin. Akan kupatahkan kakimu. Tuan Qin, sungguh, saya minta maaf. Anak saya ini tidak tahu diri. Dia sudah mengganggu Anda. Mohon Tuan memaafkannya. Zulong, kau benar-benar punya anak yang... Zulong, kau benar-benar punya anak yang hebat. Tuan Qin, biasanya saya terlalu lalai mendidiknya. Saya yang tidak mendidik anak saya dengan baik. Mohon Tuan, menghukum saya. Baiklah, bangunlah. Tidak berani. Hari ini, demi dirimu kali ini, aku akan memaafkannya. Pulanglah dan didik baik-baik anak durhaka ini. Jangan biarkan dia bergaul dengan si Lin Wen itu. Berani macam-macam lagi, mati. Terima kasih. Terima kasih Tuan Qin. Tenang saja, nanti setibanya di rumah,
Saya akan suruh anak durhaka ini merenung di rumah. Tidak akan membiarkannya keluar lagi untuk membuat masalah. Cepat pergi. Ayo, King Cheng! Yang Mulia, berdasarkan penyelidikan kami, Zhu Xiangming datang ke pelelangan ini sebenarnya atas perintah Lin Wen. Sesuai perintah Anda, semua kekuatan Lin Wen berada di bawah pengawasan kami. Menurut Anda, apakah kali ini kita harus menangkap mereka semua? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bai Feng, sebarkan undangan. Ubah waktu perjamuan menjadi malam ini. Aku tidak bisa menunggu. Aku harus membalas dendam sendiri. Sini, berikan undangannya. Kalian beberapa orang miskin ini masih mau ikut perjamuan kembalinya Yang Mulia? Apa kalian pantas? Ini untuk kalian. Beberapa lembar undangan. Itu semua. Kembalikan undangan ibu. Dasar anak kecil. Berani-beraninya kau merebut barangku. Kau sudah bosan hidup ya? Kau percaya tidak? Hari ini juga aku akan menghabisimu. Suruyan, apa yang kau lakukan? Yu Yue masih anak-anak. Kenapa kau harus bersikap seperti itu padanya? Kembalikan undangannya pada kami. Su King Cheng, untuk apa kau butuh undangan itu? Ruyan akan bertemu Yang Mulia Agung. Siapa tahu, dia bisa mendapat perhatian Yang Mulia Agung. Maka keluarga Su kita, bukankah akan segera berjaya? Kalau kau yang pergi, itu hanya buang-buang waktu. Besan, 3 undangan ini milik kami. Kalian datang merebutnya. Mana ada logika seperti itu? Dasar nenek tua, apa hakmu menghadiri pesta? Cih, untuk apa kau menghadiri pesta? Untuk mempermalukan diri? Untuk membuat kekacauan? Orang sepertimu, kalau pergi ke pesta, hanya akan mempermalukan Yang Mulia Agung. Ibu, kau baik-baik saja. King Cheng, ibu tidak apa-apa. Han Li Juan, undangan itu memang milik kami. Kalian tidak hanya datang merebutnya, tapi juga main tangan memukul orang. Kalian semua keterlaluan sekali. Diam! Sebagai anggota keluarga Su, kamu tidak mencari keuntungan untuk keluarga Su, malah meragukan kami. Aku rasa kamu minta dipukul. Ruyan pergi menemui Tuan Zizun. Dia bisa mencari keuntungan untuk kita. Kalau diberikan padamu, kamu hanya tahu menonton saja. Apa gunanya? Nenek, kenapa nenek buang-buang waktu bicara dengan mereka? Aduh, karena undangan sudah di tangan kita. Ayo kita cepat pergi. Sampai di lokasi pesta lebih awal, kita bisa bertemu Tuan Zizun lebih cepat. Bertahun-tahun ini, aku membesarkan anak, tak tahu berterima kasih. Pergi. Berhenti. Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Ayah, mereka merebut undangan kita. Sudah direbut? Ya sudah. Memangnya kamu bisa apa padaku? Pelit sekali. Nenek, ayo kita pergi. Tidak usah pedulikan orang-orang ini. Serahkan undangannya. Sini, minta maaf pada King Cheng dan yang lain. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi dari sini selangkah pun. Kenapa? Aku tidak mau. Memangnya kamu bisa apa? Apa kamu mau menyerangku? Dasar kodok buduk. Masih mau datang ke pesta kembalinya Tuan Agung. Apa pantas kamu? Benar-benar omong kosong. Dasar tidak punya hati. Keluarga Sukami sudah membantumu membesarkan anak perempuanmu selama ini. Hanya mengambil beberapa undangan darimu, kamu masih mau mengambilnya kembali? Apa ini adil? Aku beritahu ya, hari ini kalian tidak hanya harus memberikan undangan itu pada kami, tapi juga harus memberikan villa ini kepada keluarga Sukami sebagai balasan atas kebaikan kami yang sudah membesarkan istrimu selama bertahun-tahun. Kintian, sudahlah. Undangan ini tidak ada gunanya juga bagi kita. Berikan saja pada mereka. Hei, dengar tidak? Wanita Su King Cheng ini sudah bilang dia tidak mau. Apa hakmu untuk menginginkannya? Undangan ini jelas-jelas ini untuk Su King Cheng. Apa urusannya denganmu? Kintian, dasar kau laki-laki ini. Kenapa matamu melotot begitu? Jangan-jangan kau mau memukul kami. Seorang pria punya niat jahat, tapi tak punya nyali. Tianer, kita tidak usah meladeni mereka. Hanya sebuah pesta kan? Kita tidak usah datang saja. Kenapa harus marah besar karena mereka? King Cheng, aku akan dengarkan kalian. Tidak akan berdebat dengan mereka. Nanti, aku akan minta orang mengirimkan beberapa undangan lagi. Anggap saja undangan ini kuberikan sebagai sedekah untuk mereka. Kintian, dasar kau ini. Berani-beraninya bicara begitu? Apa maksudmu sedekah untuk kami? Kau tidak punya Kintian, kau jangan berpikir kalau undangan ini jatuh dari langit ya. Masih saja bilang suruh orang kirim beberapa lembar ke sini, itu cuma khayalan belaka. Dia ini bisa dapat undangan VIP? Menurutku, undangan-undangan itu dia pungut di jalanan. Boy Feng, kirimkan 3 undangan ke sini. Tidak percaya ya? Kalau begitu, kalian tunggu saja dan lihat. Baik, aku mau lihat bagaimana kau ini bisa menyuruh orang mengirim undangan. Aku akan menunggu di sini. Nanti kalau tidak bisa dapat undangan, aku mau lihat kau bagaimana.
Kalau dia bisa dapat undangan, aku rela ganti nama, ikut nama dia. 3 undangan ini, entah Su Qingcheng beruntung sekali, baru bisa mendapatkannya. Kau kira semua undangan itu datang begitu saja? Aku percaya Tianer. Karena dia berani berjanji. Dia pasti bisa menyuruh orang mengirim undangan. Keluarga Qin sudah hancur. Hanya dengan pria seperti dia, masih bisa menyuruh orang mengirim undangan? Benar-benar khayalan. Qin Tian, bertahun-tahun sudah berlalu. Tak kusangka kau sama sekali tidak berubah. Masih saja realistis. Seandainya aku tahu kau begini, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah membiarkan Qingcheng menikah denganmu. Qingcheng, mengikuti pria seperti ini, masa depannya bagaimana? Cepat ceraikan dia. Itu hal yang paling benar. Kalau tidak, kamu hanya akan semakin Aku tidak akan pernah menceraikan Qin Tian. Aku percaya Qin Tian. Karena dia bilang bisa mendapatkan undangan itu. Dia pasti akan mendapatkannya. Tuan Muda Qin, ini undangan yang Anda minta. Berlagak, terus saja berlagak. Undangan pesta kembalinya yang mulia. Mana semudah itu didapatkan? Cuma suruh orang sembarangan kasih beberapa lembar kertas usang lalu bilang itu undangan. Kau anggap kami ini apa? Su Qingcheng, orang yang bicara omong kosong seperti ini, apa gunanya kau bersamanya? Cepat ceraikan dia dan dekati tuan muda kaya. Itu baru benar. Awas kalau sampai ku dengar kalian menjelek-jelekkan Tuan Qin lagi, aku akan membuat kalian menyesal. Kau berani memukulku? Bahkan jika aku membunuhmu, memangnya kenapa? Cuma modal undangan palsu, sudah berani mengaku orangnya yang mulia. Bahkan mengancam akan membunuh kami. Tunggu saja. Kalau kami bertemu yang mulia, kalian berdua, yang pertama akan kami laporkan. Akan kami pastikan kalian masuk penjara. Pergi. Aku tidak mau melihat kalian di sini. Ayo, ayo, ayo. Oh, kalian sekeluarga besar ini benar-benar berani datang ya? Masuk pakai undangan palsu dan tidak takut diusir keluar? Melihat orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Kalau tahu mereka datang hari ini, seharusnya kita datang lebih lambat saja. Nenek, Ibu, Ruyan, apa kalian harus begitu menargetkan keluarga kami? Sudah pakai undangan kami, masih saja bicara omong kosong di sini. Kalian tidak takut kualat? Diam. Undangan ini kami dapatkan dengan kemampuan kami sendiri. Kenapa tidak boleh masuk? Dasar anak durhaka. Beraninya kau bicara begitu pada kami? Seharusnya dulu tidak usah melahirkan dan membesarkanmu. Mah, jelas-jelas kalian yang salah duluan. Aku. Qingcheng, jangan ladeni mereka. Omong kosong belaka. Membuat keributan. Hanya keluarga seperti kalian yang bisa melakukan hal seperti ini. Membuat keributan? Siapa yang kau bilang membuat keributan? Kau percaya tidak kalau aku akan merobek mulutmu? Tian, sudahlah. Jangan ladeni mereka. Kita masuk saja dulu. Wu Chuilan, kau tidak berpikir anakmu ini bisa masuk kan? Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan beberapa lembar kertas bekas itu untuk menipu kalian. Dan kalian benar-benar percaya. Kalau kalian berani masuk dengan undangan itu, nanti Satpam akan langsung menangkap kalian. Ya, ada orang yang memang mau jadi bodoh. Memangnya kita bisa apa? Bawa undangan palsu. Nanti kalau sudah masuk malah diusir. Kita di sini saja menertawakan mereka. Jangan bicara begitu tentang ayahku. Dasar anak manis, berani-beraninya membantahku. Mau ku tampar sampai mati, ha? Kalian semua sebaiknya bersikap baik. Kalau berani mengancam putriku lagi di sini, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Kau ini, kami beraninya mengancam kami. Nanti kalau aku sudah dapat perhatian dari Tuan Agung, aku akan suruh dia membunuhmu. Sekalian saja cabut lidah si anak manis ini. Ma, Nenek, ayo kita cepat masuk sekarang. Buang-buang waktu saja berdebat dengan mereka di sini. Kalau sampai kita terlambat melihat upacara kembalinya Tuan Agung, itu baru kerugian terbesar. Ayo. Cepat periksa. Jangan sampai aku terlambat bertemu Tuan Agung. Undangan kalian sudah tidak berlaku. Kalian tidak bisa masuk. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Di sini ada tanda tangan asli dari Tuan Agung. Apa hakmu melarang kami masuk? Kamu tidak mau kerja lagi ya? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Mohon maaf sekali. Undangan kalian sudah tidak berlaku. Kalian tidak bisa masuk. Berani-beraninya menghalangiku bertemu yang mulia? Kamu tidak ingin hidup lagi ya? Menerobos masuk ke pesta yang mulia. Anda seharusnya tahu apa akibatnya. Minggir! Aku juga tidak mau masuk. Lihat saja kalian ini. Satpam di pintu saja kualitasnya begini. Bagaimana di dalamnya? Aku sudah bisa menebaknya. Qingcheng! Itu kamu. Kamu yang kemarin memberiku undangan palsu. Sengaja membuat kami malu. Suruyan, jangan bicara sembarangan di sini. Kemarin, begitu aku mendapatkan undangan itu, langsung kamu rebut. Apa hubungannya denganku? Qingcheng, untuk apa meladeni mereka? Kalau terlambat, pestanya akan segera dimulai. Kami saja tidak
tidak bisa masuk? Kalian beberapa orang ini masih mau masuk? Mimpi. Hei, Bai Feng, suruh Suryan dan beberapa orang itu masuk. Apa yang mereka lakukan pada King Cheng sebelumnya, hari ini aku akan membuat mereka membayar 100, bahkan 1000 kali lipat. Nenek, cepat pikirkan cara. Pestanya sudah mau mulai, kita belum masuk juga. Telepon yang bisa dihubungi, sudah kuhubungi semua. Apa kamu tidak tahu betapa sulitnya mendapatkan undangan itu? Seharusnya dari awal aku merebut undangan Su King Cheng yang beberapa lembar itu. Iya, baik-baik. Nona, tadi saya salah lihat. Undangan kalian tidak dibatalkan. Sekarang kalian bisa masuk. Kamu ini kerja apa sih? Masalah kecil begini saja tidak bisa beres. Nanti kalau aku bertemu Yang Mulia, aku akan menyuruhnya menghukummu dengan baik. Ruyan, pasti begitu. Yang Mulia selalu memperhatikanmu. Nanti kalau sudah masuk, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kalau kamu bisa mendapatkan perhatian Yang Mulia, kita nanti langsung naik derajat jadi orang penting. Ruyan, kali ini keluarga Su bergantung padamu. Oke, ayo. Tempat ini indah sekali. Dasar kalian anak-anak manis. Seumur hidup kalian pasti belum pernah datang ke tempat sebagus ini kan? Hari ini kalian harus melihat-lihat dengan baik. Nanti tidak akan ada kesempatan lagi untuk datang ke tempat mewah seperti ini. Bagaimana kalian bisa masuk? Tentu saja, Yang Mulia Agung yang memerintahkan kami untuk masuk. Yang Mulia Agung itu sudah lama jatuh hati pada Ruyan kami. Ruyan kami itu, orang yang disukai Yang Mulia Agung. Tidak seperti beberapa orang, hanya karena dapat beberapa undangan dari orang lain, sudah sombong tidak tahu diri. Dia orang yang disukai Yang Mulia Agung? Kenapa aku tidak tahu? Kintian, kau pikir kau siapa? Yang Mulia Agung harus melaporkan hal sekecil itu padamu? Benar-benar menganggap diri sendiri penting ya. Sama sekali tidak tahu diri. Nanti kalau Yang Mulia Agung datang, aku akan menyuruhnya memberimu pelajaran. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas hidup di dunia ini. Kalau begitu, aku akan di sini, menunggu Yang Mulia Agung datang. Aku ingin lihat bagaimana dia memberiku pelajaran. Kintian, nanti ya, jangan sampai kamu datang memohon pada Ruyan untuk memohonkan ampunmu pada Yang Mulia Agung. Hanya Ruyan yang bisa membantumu. Kalau tidak, kamu hanya bisa menunggu mati. Kintian, bagaimana kalau pesta ini kita tidak usah ikut saja? Bagaimana kalau kita menyinggung Yang Mulia Agung? Lebih baik kita pergi saja. King Cheng, Yang Mulia Agung, tidak akan menyalahkan kita. Justru sebaliknya, dia akan menyambut kita dengan hangat. Kintian, apa kamu menganggap Yang Mulia Agung itu seorang dermawan? Kamu masih berharap Yang Mulia Agung akan menyambutmu? Kamu belum bangun dari mimpimu ya? Ruyan, orang sombong seperti ini, nanti ya, kita akan membuatnya membusuk di penjara. Orang yang berani membuatku membusuk di penjara, mungkin dia belum lahir. Justru kalian harus hati-hati. Jangan sampai cari masalah dengan orang yang salah. Kintian, besar sekali omonganmu. Nanti kalau Yang Mulia sudah datang, jangan sampai kau menangis ya. Yang Mulia tidak akan berbelas kasihan. Kintian, hari ini kau punya banyak musuh ya. Bahkan, ibu mertuamu sudah siap menjebloskanmu ke penjara. Lin Wen, beraninya kau masih berani datang ke pesta ini. Kenapa aku tidak berani? Hari ini, kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Semua yang kau lakukan dengan Zulong itu, kalau sampai Yang Mulia tahu, apa kau masih bisa selamat? Nona Lin, sepertinya kita punya musuh yang sama. Sekarang kita bisa bekerja sama, menjebloskan Kintian ke penjara. Orang seperti dia tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja. Bukti Kintian bersekongkol dengan Zulong dan menghancurkan keluarga Shue sudah kukumpulkan semua. Bukti pembunuhan Yun Tao dan surat petisi dari para bangsawan Dongzhou. Kali ini, sekalipun dia punya backingan kuat, Yang Mulia Agung tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau pikir semua bukti ini berguna? Kalau kau bicara begitu, dulu kau membantai seluruh keluarga Qin dan merampas harta keluarga Qin. Perhitungan ini, kita juga harus menghitungnya baik-baik. Kintian, jangan bicara omong kosong. Apa kau punya bukti atas ucapanmu itu? Bukti? Aku adalah bukti terbaik. Kintian, kau tahu siapa Yang Mulia Agung itu? Dia itu siapa? Dia adalah Yang Mulia dari kuil naga tersembunyi, penguasa negara berikutnya. Kintian, kau tunggu saja kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia Agung tiba!
Semuanya, harap tenang sebentar. Hari ini adalah pesta kembalinya Yang Mulia Agung. Kami juga telah menyiapkan hidangan lezat untuk kalian semua. Semoga kalian menikmati. Kami datang untuk bertemu Yang Mulia Agung, bukan untuk bertemu denganmu. Cepat panggil Yang Mulia Agung keluar. Betul. Kami datang untuk bertemu Yang Mulia Zizun. Kapan Yang Mulia Zizun akan datang? Tidak mungkin. Kita disuruh menunggu terus di sini kan? Semuanya, diam. Yang Mulia Zizun itu rendah hati. Dia akan muncul dengan sendirinya saat dia mau. Dan lagi, jangan sampai ada yang bikin onar di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Tuan Bai Feng, jangan khawatir. Pasti tidak akan ada yang bikin onar di sini. Aku masih menunggu Yang Mulia Zizun untuk menegakkan keadilan bagiku. Ini Gyo Kaisar kualitas terbaik yang kusiapkan untuk Yang Mulia Zizun. Tolong serahkan padanya. Selama Yang Mulia Zizun bisa membantuku menghukum orang jahat itu, aku bisa memberikan yang lebih baik lagi. Tuan Bai Feng, ini ginseng 100 tahun yang kusiapkan untuk Yang Mulia Zizun. Aku juga menyiapkan untuk Yang Mulia Zizun vas porselen giok putih. Nenek, kita terlalu asyik senang-senang sampai lupa menyiapkan hadiah. Bagaimana ini? Ruyan, kau benar-benar ceroboh. Yang Mulia Zizun selalu mengawasimu secara diam-diam. Kedatangan Anda bagi Tuan Zizun, itu adalah hadiah terbaik. Betul sekali. Selama Anda bisa datang ke pesta ini, Tuan Zizun pasti akan sangat senang. Benar. Akulah hadiah terbaik. Malam ini, aku akan menyerahkan diriku pada Tuan Zizun. Malam ini, aku pasti akan melayaninya dengan baik. Tuan Bai Feng, mereka sekeluarga tidak menyiapkan hadiah untuk Tuan Zizun. Dan aku curiga, mereka mencuri undangan orang lain untuk Nanti kalau Tuan Zizun datang, kita harus memeriksa undangan keluarga mereka dengan teliti. Jangan biarkan satupun orang jahat lolos. Kintian, gawat. Tuan Zizun akan menyalahkan kita. Tianer, selagi Tuan Zizun belum datang, aku akan keluar. Sekarang untuk Tuan Zizun menyiapkan hadiah, ya? Menyiapkan hadiah sekarang? Sudah terlambat. Kalian ini pada Yang Mulia. Sama sekali tidak punya rasa hormat. Yang Mulia adalah orang yang rendah hati, tidak suka pamer. Jadi, tidak memberi hadiah adalah pilihan yang tepat. Siapapun yang hadir di sini hari ini dan memberi hadiah, itu sama saja menyiratkan bahwa Yang Mulia itu sombong dan suka berfoya-foya. Itu tidak menghormati Yang Mulia. Kedatangan Yang Mulia kali ini, pertama, adalah untuk bertemu dengan para sesepuh Dongzhou. Kedua, adalah untuk menyiapkan hadiah istimewa untuk istri Yang Mulia. Yang Mulia sangat menyukaiku, sampai menyiapkan hadiah untukku. 10 ginseng berusia 100 tahun, 1 lukisan asli Tang Bohu, 1 giok hijau kaisar kualitas terbaik, sepasang akik kelas atas. Nyonya, ini adalah sedikit tanda perhatian dari Yang Mulia. Mohon diterima. Karena Yang Mulia begitu gigih mengejarku dan menyiapkan begitu banyak hadiah untukku, baiklah, aku akan menerimanya dengan berat hati. Bai Feng, apa maksudmu ini? Ini adalah hadiah yang disiapkan Yang Mulia untukku. Kenapa tidak kau berikan padaku? Suruyen, apa ini barang untukmu? Kau belum pantas menerima hadiah dari Yang Mulia tertinggi. Nyonya, ini untuk Anda. Untukku? Ya, Apa kau tidak salah? tidak salah. Ini adalah hadiah dari Yang Mulia tertinggi untuk Anda. Tuan Bai Feng, Su Qingcheng sudah menikah. Dia bahkan punya anak sebesar ini. Bagaimana mungkin Yang Mulia tertinggi menyukainya? Tuan Bai Feng, apakah tidak salah? Bagaimana mungkin Yang Mulia tertinggi bisa menyukai wanita bersuami? Bagaimana mungkin aku salah? Ini adalah hadiah dari Yang Mulia tertinggi untuk Nyonya Yang Mulia tertinggi. Lagi pula, Yang Mulia tertinggi ada di sini. Dia adalah Yang Mulia tertinggi? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Dia si sampah itu, bagaimana mungkin dia Yang Mulia tertinggi? Kamu pasti salah orang. Kalau dia Tuan Agung, berarti aku ini raja. Siapa yang akan percaya pecundang bisa jadi Tuan Agung? Apa dia pantas? Kintian, dasar bocah, cepat turun dari sana. Apa itu tempatmu berdiri? Kalau kamu mau mati, jangan ajak putriku. Su Qingcheng, dasar bocah. Cepat turun dari sana. Bajingan ini, mana mungkin dia Tuan Agung? Apa kamu mau menghancurkan keluarga Su? Kintian, Bai Feng, kalian sedang berakting ya? Kami sebanyak ini, kalian kira kami bodoh? Tunggu saja. Nanti, kalau Tuan Agung yang asli datang, aku mau lihat kalian bagaimana. Saat itu, kalian hanya punya satu jalan. Mati! Kurang ajar.
Tuan Zulong, Direktur Kian, ada orang yang tidak tahu diri di sini, mengaku-ngaku sebagai Tuan Agung. Kalian harus menghukumnya dengan berat ya. Dasar jala! Diam! Paman Kian, aku pacarnya Duo-Duo. Kami baru saja dilecehkan oleh orang ini. Paman, kau harus memberinya pelajaran. Mulai hari ini, Duo-Duo, tidak ada hubungan apa-apa lagi denganmu jika aku sampai tahu kau menggunakan nama Duo-Duo untuk menipu di luar sana. Jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Paman, aku dan Duo-Duo saling mencintai. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Diam! Kalau bukan karena kau, dasar jalang, yang menyinggung Yang Mulia Zizun, Duo-Duo tidak akan sampai sekarang masih dihukum merenung di rumah. Hormat kami, Yang Mulia Zizun. Ini pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia Yang Mulia Zizun? Kalian pasti membohongiku. Benar kan? Kalian sedang berakting. Palsu. Semua palsu. Dia, si anjing gelandangan itu, bagaimana mungkin bisa menjadi Yang Mulia Zizun? Kintian, berapa banyak orang yang kau sewa hari ini untuk menemanimu berakting? Pasti menghabiskan banyak uang ya? Sudah sampai tahap ini. Kalian masih mengira aku berakting? Sungguh bodoh, tak ter... Suruyan, Lin Wen, kenapa kalian tidak cepat minta maaf? Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kintian, apa yang mereka katakan itu benar. Kau adalah yang mulia. Betul. Semua itu benar. Sebelumnya karena beberapa alasan khusus, aku tidak bisa memberitahumu kebenarannya. Hanya bisa menyembunyikannya darimu sementara waktu. Tapi sekarang, semua masalah sudah beres. Tidak ada lagi kekhawatiran. Kintian, menantuku yang baik. Sebelumnya aku sangat bodoh sampai melakukan hal-hal bodoh itu. Jangan samakan aku dengan dirimu. Kumohon, maafkan aku ya. Kakak, tolong bujuk kakak ipar. Untukku, mohon padanya untuk melepaskanku. Sekarang baru tahu minta ampun, kalian memperlakukan King Cheng saat diusir dari perusahaan. Apa kau pernah berpikir akan ada hari ini? Sekarang baru sadar salah? Sudah terlambat. Kintian, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Keluarga Su kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Apa ini caramu membalas dendam? Tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk? Tidak tahu malu. Bai Feng, 3 hari lagi. Aku tidak ingin melihat anggota keluarga Su di Dongzhou. Aku tidak ingin melihat anggota keluarga Su lagi di Dongzhou. Mengerti? Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Alin, gawat! Semua rekening perusahaan dibekukan! Alin, perusahaan disegel! Tidak ada yang boleh masuk atau keluar! Habis sudah. Benar-benar habis. Lin Wen, kau membunuh kakakku. Membunuh kakekku. Hari ini, hutang ini, kita akan selesaikan baik-baik. Kintian, tidak kusangka kau adalah sang tertinggi. Sepertinya aku meremehkanmu. Saat kamu baru kembali ke Dongzhou, seharusnya aku mengirim orang untuk menghabisimu. Maka tidak akan jadi begini sekarang. Sayang sekali, di dunia ini tidak ada obat penyesalan. Bawa dia. Singkirkan dia dariku. Lepaskan aku! Kintian, lepaskan aku! Hei Kintian. Kintian, bagaimana keadaanmu? Ada yang tidak enak badan? Aku kenapa ini? Kamu pingsan di pesta. Kami semua sangat khawatir waktu itu, jadi kami membawamu ke rumah sakit. Tianer, kamu baik-baik saja? Perlu panggil dokter. Ma, aku baik-baik saja. Tidak usah panggil dokter. Dokter bilang, itu karena luka lama Anda kambuh, makanya Anda pingsan. Tapi tidak apa-apa. Dia juga bilang, kekuatan internal Anda sangat dalam. Seharusnya tidak ada masalah besar lagi. Ayah harus cepat sembuh. Main game denganku. Kamu tidak bisa terus-terusan terbaring di ranjang rumah sakit. Tenang saja. Ayah akan segera sembuh. Kenapa kamu lari-lari? Bagaimana kalau kamu menabrak orang? Tunggu aku. Kintian, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian sengaja datang ke sini untuk menertawakan kami, kan? Besan, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kita semua keluarga. Mana mungkin kami menertawakanmu? Kenapa kalian jadi seperti ini? Bukan karena kalian, Ruyan tidak akan jadi gila seperti ini. Keluarga Su tidak akan jadi seperti...
Setelah pesta kembalinya, keluarga Su dikepung oleh berbagai keluarga besar di Dongzhou. Perusahaan bangkrut dalam semalam. Nyonya besar Su tidak bisa menerima berita ini dan lumpuh dirancang. Su Ruyan juga jadi gila. Keluarga Su yang dulu begitu berjaya, sekarang hanyalah tumpukan sampah. Kintian, semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Su tidak akan pernah jadi begini jadinya. Keluarga Su tidak akan dibenci semua orang. Semua ini semua karena ulahmu. Bu, bagaimana bisa semua ini karena Kintian? Jelas-jelas ini karena keserakahan kalian sendiri. Kenapa kalian malah datang ke sini dan menyalahkan balik? Keluarga Su sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Dasar kau tak tahu diuntung. Kalau saja kau mendengarkan nasihat kami lebih awal, menikah dengan anak orang kaya, keluarga Su kita tidak akan mengalami banyak kesulitan ini. Sekarang jadi begini. Kaulah biang keladinya. Mama kau, pukul dia. Dasar biang keladi. Pukul dia, pukul dia. Ini semua karena kalian. Kalian serakah tak pernah puas. Jangan salahkan orang lain. Sekarang kalian harusnya memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bu, sekarang keluarga Su juga tidak punya siapa-siapa lagi. Bagaimana kalau ibu pindah saja ke sini? Tinggal bersamaku di villa? Jadi kita bisa saling menjaga. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa hidup di luar sana? King Cheng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan pura-pura baik di sini, berpura-pura peduli. Kalian ingin aku pindah? Hanya saja, kalian ingin melihat kami menderita, kan? Kalian sama sekali tidak punya niat baik. Bu, kenapa ibu bicara begitu? Aku putri kandung ibu. Mana mungkin aku mencelakai ibu? Kamu pikir aku akan percaya padamu? Kamu bisa sebaik itu? Kalau kamu tidak mau percaya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Betul. Besan, kalau kamu pindah ke Villa Huangong, begini, kita bisa saling menjaga. Bukankah ini menguntungkan kedua belah pihak? Menguntungkan kedua belah pihak? Keluarga Su bangkrut karena kalian. Nyonya besar Su terbaring lumpuh di ranjang karena kalian. Ruyan dipaksa jadi begini oleh kalian. Ini yang kalian sebut menguntungkan kedua belah pihak? Besan, tidak ada yang ingin melihat hasil seperti ini. Masalah ini, janganlah terus-terusan kau pikirkan. Kami benar-benar ingin membantumu. Kintian, keluarga Su jadi begini. Semuanya karena ulahmu. Aku akan mengingat ini seumur hidupku. Bu, jelas-jelas kalian berkali-kali mendesak Kintian. Dia sudah memberi kalian kelonggaran. Kenapa masih terus memaksanya? Ini semua salahmu. Aku akan kubunuh. Akan kubunuh. Ruyan. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku adalah Nyonya Agung. Ruyan, jangan lagi bermimpi di siang bolong. Kau tidak akan pernah jadi Nyonya Agung. Cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Kintian, ayo kita bantu mereka. Betul, Tian. Meskipun dia sering menyusahkan kita dulu, tapi bagaimanapun juga dia ibu mertuamu. Kalau bisa bantu, ya kita bantu sedikit. Kita tidak bisa membiarkan mereka jadi seperti ini. Meskipun kita mau membantu mereka, mereka juga tidak mau menerima bantuan kami. Kalau tidak, mereka tidak akan menolak kami tadi. Ibuku memang keras kepala. Kalau kita bantu secara terang-terangan, dia pasti tidak akan setuju. Malah bisa jadi bumerang. Sekarang salah satu dari mereka gila. Yang satu lagi tidak punya pekerjaan. Dulu mereka selalu dimanja. Kalau kita tidak membantu mereka, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Kalian tenang saja. Aku akan mencari cara untuk membantu mereka. Hanya saja, jangan sampai mereka tahu kalau kita yang membantu secara diam-diam. Terima kasih, Kintian. Kita ini keluarga, kenapa kamu bicara seformal itu? Bai Feng, serahkan masalah ini padamu. Usahakan cari rumah sakit terbaik untuk Ruyan melakukan pemeriksaan ulang. Baik, bawahan mengerti. Akan segera saya laksanakan. Ingat, jangan sampai mereka tahu kalau kita yang membantu mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan menerimanya. Malah akan jadi bumerang. Baik. Yue, Kintian, cepat berhenti bermain. Ayo makan. Terima kasih, Ayah. Ayo. King Cheng, ada sesuatu. Aku ingin membicarakannya denganmu. Apapun itu, kamu saja yang putuskan. Aku ingin membawa kalian ke Yinlongdian. Di sana penjagaannya ketat, banyak ahli hebat. Dengan begitu, keamanan kalian akan lebih terjamin. Aku khawatir saat aku menjalankan misi, kalian akan kembali mengalami penculikan. Aku tidak sanggup lagi menanggung penderitaan seperti itu. Aku sudah tua, kemana saja boleh. Asal bisa bersama kalian, tidak masalah. Aku ikut saja, asal kita sekeluarga bisa bersama. Baiklah, kalau begitu, aku akan menjemput kalian ke Yinlongdian. Dengan begitu, kita sekeluarga bisa hidup bahagia bersama. Kemanapun itu tidak masalah, asal kita sekeluarga bisa hidup bahagia bersama. Itu saja. Dimanapun kamu berada, disitulah rumah kita. Baiklah, King Cheng. Terima kasih atas dukunganmu.
Kalau begitu, besok kita berangkat.